Aku dijual ibuku untuk dipaksa menikah dengan pengusaha emas, demi mendapatkan uang sebesar 20 miliar. Tak disangka suamiku sangat tulus kepadaku, hingga memanjakanku dengan fasilitas mewah rumahnya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, suara hujan mengguyur atap seng rumah sederhana kami. Bau tanah basah masuk lewat celah jendela, menambah suramnya suasana hati yang sejak lama kusimpan rapat. Namaku Aruna, gadis berusia 23 tahun, lulusan perguruan tinggi dengan jurusan sastra. Sejak kecil aku punya mimpi besar, ingin bekerja di penerbitan buku, menulis kisah yang bisa memberi inspirasi. Namun kenyataan hidup keluarga membuatku jauh dari mimpi itu. Ibuku, Marta, seorang wanita keras kepala yang sejak ayah meninggal menjadi tulang punggung keluarga. Atau setidaknya, itulah yang ia klaim. Kenyataannya, ibu lebih sering tenggelam dalam obsesi uang dan cara cepat memperbaiki kehidupan kami. Utang menumpuk, tagihan datang bertubi-tubi, dan aku hanya bisa berusaha mencari kerja paruh waktu untuk meringankan beban. Aruna, kau tahu kita ini tidak punya apa-apa. Suara ibu malam itu terdengar berat, matanya menatapku dengan tajam. Aku yang baru saja pulang dari tempat les privat menurunkan tas. Lelah. Aku tahu, Bu. Tapi aku berusaha, kan? Aku melamar kerja kemana-mana. Berusaha? Apa cukup dengan gaji pas-pasanmu itu? Hutang ke rentenir sudah jatuh tempo. Kalau kita tidak bayar, mereka bisa datang dan menyita rumah ini. Aku terdiam. Kata-kata itu menyesakkan, membuat dadaku panas. Aku tahu betul kondisi kami sulit. Tapi aku tak pernah menyangka ibu akan membawa kabar yang lebih mengejutkan malam itu. Ada jalan keluar, katanya. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Seorang pengusaha emas kaya raya datang padaku. Dia mencari istri muda. Dan dia tertarik padamu. Aku terperanjat, wajahku memucat. Apa maksud ibu? Marta mencondongkan tubuh, tatapannya tak bisa kuterka. Dia mau menikahimu, Aruna. Kalau kau setuju, dia akan memberi kita uang 20 miliar. Bayangkan, 20 miliar. Semua masalah kita selesai. Hidup kita berubah. Kau akan tinggal di rumah mewah, tak kekurangan apapun lagi. Darahku seakan berhenti mengalir. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Bagaimana mungkin ibuku sendiri tega menjualku demi uang? Hatiku memberontak, ingin menolak seketika, tapi bibirku keluh. Aku bukan barang dagangan, Bu. Aku akhirnya bersuara, air mata mulai mengalir. Aku ingin menikah karena cinta, bukan karena dijual dengan harga sekian. Ibu membalas dengan suara tinggi, cinta tidak bisa membayar hutang. Aruna, kau pikir kita bisa makan dengan cinta? Kau pikir orang miskin sepertimu bisa punya pilihan? Kau harus sadar diri. Ini kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Kau akan hidup terhormat, dan kita akan keluar dari penderitaan. Malam itu aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa terjebak dalam lingkaran takdir yang kejam. Antara bakti pada ibu dan keinginan untuk mempertahankan harga diriku sebagai perempuan, aku seolah kehilangan jalan keluar. Di sela isak tangis, aku teringat akan sosok yang dimaksud. Namanya Bagas Pratama, pengusaha emas yang kabarnya punya tambang sendiri di Kalimantan. Usianya sekitar 35 tahun, jauh lebih tua dariku. Rumornya, dia dingin, tegas, dan hidupnya penuh rahasia. Sebagian orang bilang dia pria berhati emas, sebagian lagi menyebutnya terlalu kejam dalam dunia bisnis. Aku tidak mengenalnya. Bahkan aku tidak tahu bagaimana wajahnya secara langsung. Tapi kini aku dipaksa menerima kenyataan bahwa hidupku akan diserahkan ke tangannya. Dan saat hujan kian deras di luar, aku tahu, malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak pernah kuinginkan. Pagi itu, udara terasa berat. Matahari yang biasanya membawa hangat, bagiku hanya seperti pengumuman bahwa hidupku akan berubah. Aku bangun dengan hati tercekik,
seolah setiap detik yang berjalan mendekatkanku pada takdir yang tak pernah kupilih. Dari balik pintu kamar terdengar suara ibu yang lantang, memecah kesunyian. "Bersiaplah. Hari ini kita akan menemui Tuan Bagas." Tubuhku seketika gemetar. Jadi benar, hari itu aku akan dipertemukan dengan pria yang katanya bisa menyelesaikan semua masalah keluarga, atau lebih tepatnya, membeli masa depan kami dengan uangnya. Aku berdiri di depan cermin kecil, memandang wajah pucatku yang tak bercahaya. Lingkar hitam di bawah mata jelas terlihat, bekas tangisan semalam membuatku tampak rapuh. Aku bahkan tak punya tenaga untuk merias diri, tetapi ibu masuk membawa sebuah gaun biru muda di tangannya. "Pakai ini. Kau harus tampak pantas di hadapannya," katanya dengan nada yang tak bisa dibantah. "Ibu, tolong hentikan ini." "Aku tidak mau." Suaraku parau, hampir putus asa. Marta menatapku dengan dingin, matanya tajam seolah menembus pertahananku. "Kau pikir kita punya pilihan, Aruna? Kalau kau menolak, kita akan diusir dari rumah ini. Aku tidak sanggup hidup di jalanan. Jangan egois." Aku menggenggam kain gaun itu, jantungku berdegup kencang, air mataku kembali tumpah. Namun ibu tak menghiraukannya. Dengan tegas ia menarikku duduk dan mulai merapikan rambutku dengan gerakan kaku. Rasanya aku hanyalah pion yang sedang dipoles sebelum dimainkan di papan catur. Tak lama, kami tiba di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari luar saja sudah terlihat berkilauan dengan lampu kristal besar di langit-langit dan pintu kaca tebal yang dijaga satpam berseragam rapi. Aku merasa begitu asing, begitu kecil, seperti seekor burung pipit yang tersesat di kandang merak. Langkahku berat ketika mengikuti ibu masuk, dan pelayan menyambut dengan senyum sopan sebelum mengarahkan kami menuju ruang VIP di lantai 2. "Silakan, Tuan Bagas sudah menunggu," ujar pelayan itu lembut. Aku menelan ludah, jantungku berdebar semakin kencang. Nama itu kembali membuat perutku mual. Saat pintu kayu besar dibuka, mataku langsung menangkap sosok seorang pria yang duduk tegak di meja bundar dengan segelas kopi hitam di depannya. Bagas Pratama. Ia sama sekali berbeda dari bayangan yang menakutkan dalam kepalaku. Usianya memang sekitar pertengahan 30-an, tetapi wajahnya tidak setua yang kubayangkan. Rahangnya tegas, sorot matanya tajam, dan aura berwibawa menyelimuti seluruh ruangan. Kemeja putih yang ia kenakan tampak rapi, jam tangan mewah berkilau di pergelangan tangannya. Namun yang paling membuatku terpaku adalah tatapan matanya. Dingin, tetapi menyimpan sesuatu yang sulit kudiagnosis. Ibu langsung menyunggingkan senyum lebar, seperti seseorang yang tengah menggadaikan harta paling berharga miliknya. "Tuan Bagas, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini putriku, Aruna." Aku berdiri kaku, hanya menunduk tanpa berani menatap lama. Bagas mengangguk singkat, suaranya dalam dan mantap. "Silakan duduk." Kami pun duduk. Suasana hening menekan, hanya sesekali terdengar bunyi alat makan dari meja lain di luar ruang VIP. Napasku tercekat, jantungku tak terkendali. Bagas akhirnya membuka percakapan dengan suara datar. "Aruna, ya? Aku tidak suka basa-basi. Aku sudah katakan pada ibumu bahwa aku ingin menikah. Dan aku memilihmu." Aku menggertakkan gigi, menahan rasa ingin berteriak. "Kenapa aku? Kita bahkan tidak saling kenal." Sorot matanya menatapku lurus, menusuk hingga membuatku sulit bernapas. "Justru itu. Aku butuh istri yang tidak punya masa lalu rumit, tidak terikat dengan siapapun. Dan aku percaya pada instingku." Ibu segera menyela, takut aku mengatakan sesuatu yang dianggap menyinggung. "Tuan Bagas, putriku memang masih terkejut. Tapi dia gadis baik, pintar, dan patuh. Saya yakin dia akan jadi pendamping yang tepat." Aku menoleh ke ibu dengan mata berkaca-kaca. Kata "patuh" terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Bagas meletakkan cangkir kopinya perlahan, lalu bersandar dengan tenang. "Aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau setuju, aku akan menjamin hidupmu dan keluargamu. Tidak akan ada yang kekurangan lagi." Kalimat itu menempel di telingaku, mengingatkan pada jeratan hutang, pada wajah ibu yang penuh kecemasan. Aku ingin berteriak, ingin berlari keluar dari ruangan itu,
tetapi tubuhku kaku seolah dibelenggu. Beri aku waktu. Akhirnya aku berbisik, hampir tak terdengar. Bagas menatapku lama, lalu mengangguk tipis. Baik, aku tidak terburu-buru. Tapi keputusan ini akan menentukan segalanya. Sepulang dari pertemuan itu, aku hanya duduk diam di kursi mobil, menatap jalanan kota yang sibuk melalui jendela. Lampu-lampu toko dan keramaian di luar tampak jauh, asing, seakan dunia terus berjalan sementara aku terjebak di pusaran takdir. Suara ibu di sampingku bagai dengung nyamuk yang mengganggu telinga. Bagas itu pria yang luar biasa. Aruna, kau lihat sendiri, bukan? Hidupmu akan berubah kalau kau jadi istrinya. Aku menutup mata rapat-rapat, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Yang kulihat hanyalah jerat, sebuah pernikahan yang bukan lahir dari cinta, melainkan transaksi. Dan di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu pertemuan pertama dengan Bagas adalah awal dari badai yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi siksaan sunyi bagiku. Malam-malamku tak pernah benar-benar tidur, hanya bergelung di ranjang sambil menatap langit-langit kamar yang terasa semakin menyesakan. Pagi datang dengan langkah berat, dan setiap kali aku membuka mata, suara ibu selalu menjadi pengingat bahwa waktuku semakin menipis. Aruna, jangan banyak berpikir. Ingat keadaan kita. Ingat hutang-hutang yang menumpuk. Katanya setiap kali melihat wajahku yang muram. Kata-katanya seperti borgol tak kasat mata, menjerat pergelangan tanganku, membuatku tak bisa lari kemanapun. Suatu sore, aku mendapati ibu duduk di ruang tamu dengan beberapa berkas di pangkuannya. Dari jauh aku bisa mendengar percakapannya melalui telepon. Ya, Bu Ratna, jangan khawatir, semuanya akan berjalan lancar. Bagas sudah menyanggupi untuk menutup semua hutang begitu pernikahan dilaksanakan. Nada suaranya penuh percaya diri, seakan ia baru saja memenangkan lotre. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku bergetar menahan marah. Bagaimana bisa ia berbicara begitu ringan? Seakan aku hanya sekadar tiket emas menuju kehidupan yang lebih baik? Ibu, apa semuanya sudah diatur? Tanyaku lirih, meski aku tahu jawabannya. Marta menutup telepon, lalu menatapku dengan tatapan tegas. Aruna, jangan membuat segalanya rumit. Bagas sudah menunggu keputusanmu. Kau tahu ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku menggeleng, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Tapi aku tidak mencintainya. Aku bahkan tidak mengenalnya, Bu. Cinta. Ibu terkekeh getir. Cinta tidak bisa memberi kita makan. Tidak bisa menyelamatkan kita dari jeratan hutang. Jangan bodoh, Aruna. Kau terlalu naif. Kata-kata itu menamparku keras. Aku ingin berteriak bahwa aku juga manusia yang berhak memilih jalanku sendiri. Namun di sisi lain, bayangan wajah ayah yang sudah lama meninggalkan kami, hutang yang terus menghantui, dan rasa takut hidup di jalanan membuat lidahku keluh. Dalam diam, aku sadar, setiap pilihan akan membawa luka. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan telepon dari Bagas datang. Suaranya dalam, tenang, tetapi tak bisa kusembunyikan bahwa detak jantungku kacau mendengarnya. Aruna, aku tidak ingin menekanmu. Tapi aku juga tidak bisa menunggu terlalu lama. Hidupku terikat banyak urusan. Jika kau setuju, aku ingin kita mulai membicarakan persiapan pernikahan. Aku menggenggam ponsel erat-erat, menutup mata. Suaraku bergetar ketika menjawab, Aku akan menurut. Kalimat itu keluar begitu saja, meski hatiku menjerit. Setelah itu, aku hanya bisa terdiam lama, mendengarkan Bagas yang terdengar lega. Baik, aku akan mengurus semuanya. Kau tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin memastikan kau tidak merasa terbebani. Tidak terbebani? Aku hampir tertawa pahit. Justru beban itu kini menempel di setiap helaan nafasku. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Rumah kami mulai dipenuhi orang-orang yang datang membawa katalog gaun, undangan, hingga perhiasan. Ibu sibuk meladeni semuanya dengan wajah berseri, seolah inilah mimpi yang selama ini ia nantikan.
Sementara aku hanya duduk di sudut, merasa tubuhku bukan milikku lagi. Aku diperlakukan layaknya boneka pengantin, dihias, dipilihkan, diarahkan, tanpa pernah ditanya apa aku menginginkannya. Puncaknya adalah saat fitting gaun pengantin pertama. Aku berdiri di depan cermin besar dengan gaun putih yang menjuntai indah. Para perias bersorak kecil. Ibu bertepuk tangan dengan mata berbinar. "Lihat, Aruna, kau begitu cantik. Semua orang akan iri melihatmu." Namun aku hanya menatap bayangan diriku sendiri di cermin. Wajahku tampak pucat, mataku kosong. Gaun itu begitu indah, tapi aku merasa seperti terbungkus kain kafan yang perlahan menjerat nafasku. Dalam diam, aku berbisik pada diri sendiri, "Ini bukan aku. Ini bukan hidup yang kuinginkan." Malamnya, aku menerima sebuah pesan singkat dari Bagas. "Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi percayalah, aku tidak berniat menyakitimu." Hanya itu. Singkat, datar. Tapi entah kenapa membuat dadaku sesak dengan perasaan yang membingungkan. Bagas bukan pria kasar, bukan pula monster seperti yang kubayangkan. Namun justru ketenangannya membuatku semakin sulit memahami. Apakah dia benar-benar tulus? Atau hanya pintar menyamarkan niatnya? Aku memeluk bantal erat-erat malam itu. Air mataku mengalir tanpa henti. Di luar kamar, ibu masih berbincang dengan kerabat tentang pesta dan rumah baru yang katanya akan segera kutempati bersama Bagas. Sementara aku, gadis yang akan menikah, merasa seperti tahanan yang sedang menunggu hari eksekusi. Dalam hati, aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari itu akhirnya tiba. Pagi yang seharusnya terasa penuh sukacita bagi seorang pengantin, bagiku berubah menjadi kabut pekat yang menyesakan. Sejak dini hari, rumah sudah dipenuhi orang. Perias sibuk mengeluarkan peralatan make-up, penjahit membawa gaun putih panjang yang sudah disesuaikan, dan ibu mondar-mandir dengan wajah penuh semangat seolah dirinya lah yang akan menikah. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku duduk diam di kursi rias, menatap bayangan pucat diriku sendiri di cermin. Mata perias mengusap wajahku dengan kuas, menutupi lingkar hitam, memulas bibir dengan warna merah lembut. Namun sebesar apapun mereka berusaha membuatku tampak cantik, hatiku tetap kosong, dingin, dan sepi. "Aruna, duduk tegak. Jangan cemberut begitu. Kau akan difoto banyak orang hari ini," tegur ibu dengan suara ketus dari balik bahu. Aku hanya menunduk, menggenggam erat jemari di pangkuanku. Gaun pengantin itu terasa berat, bukan hanya karena lapisan kain dan renda, tetapi juga karena beban yang dipaksakan padaku. Aku merasa seperti boneka porselen yang dipoles indah, padahal di dalamnya penuh retakan yang siap pecah kapan saja. Sepanjang perjalanan menuju gedung pernikahan, aku hanya bisa memandang keluar jendela mobil. Jalanan kota ramai, orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Tak ada yang tahu bahwa di dalam mobil hitam ini duduk seorang gadis yang hatinya sedang dirampas. Ibu terus berbicara tentang tamu undangan, menu makanan, hingga uang yang sudah dijanjikan Bagas setelah pernikahan sah. Aku hampir tak mendengarkan, hanya mendengar dengung kosong seperti suara jauh yang tak pernah masuk sepenuhnya ke telingaku. Sesekali aku meremas gaun di pangkuanku, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata, bahwa aku memang benar sedang menuju hari yang akan mengikatku seumur hidup. Saat sampai di gedung, kilatan lampu kamera menyambut. Beberapa fotografer sudah bersiap, tamu-tamu berdatangan dengan pakaian mewah, dan musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Aku berjalan diiringi ibu, sementara tatapan orang-orang mengikutiku. Ada decak kagum, ada senyum basa-basi, tetapi semua terasa hambar di telingaku. Aku hanya melangkah, satu demi satu, seperti robot yang diprogram. Dan di sana, di depan pelaminan, berdiri Bagas. Ia mengenakan jas hitam elegan, dasi rapi, wajahnya tenang tanpa ekspresi berlebihan. Sorot matanya jatuh padaku, bukan sorot tajam yang menusuk, melainkan tatapan dalam yang sulit kuartikan. Ada sesuatu di sana, entah ketegasan, entah ketulusan, atau mungkin hanya kebiasaan seorang pria yang terbiasa menguasai keadaan.
Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Semua mata tertuju pada kami, dan aku tahu tak ada jalan mundur. Upacara pernikahan berjalan seperti yang sudah diatur. Kata demi kata pengucapan ijab kabul meluncur dari bibir Bagas dengan mantap, dan dalam sekejap, statusku berubah. Aku kini istrinya, terikat oleh hukum, oleh agama, dan oleh kontrak tak kasat mata yang dipaksakan padaku. Tanganku bergetar ketika cincin melingkar di jari manis, dinginnya logam seperti rantai yang mengunci. Orang-orang bertepuk tangan, ibu tersenyum lebar, dan Bagas sekadar menunduk sopan. Sementara aku menahan tangis agar tidak pecah di hadapan mereka semua. Setelah akad, pesta dimulai. Musik riang bergema, tamu-tamu menyalami kami, menyampaikan doa dan selamat. Aku tersenyum kaku, menjawab seadanya, sementara di dalam dada, perasaanku bergejolak hebat. Bagas di sisiku tampak begitu tenang, selalu membisikkan, "Santai saja, Aruna. Aku ada di sini." Setiap kali melihatku gemetar. Anehnya, kata-kata itu tidak membuatku lega, justru semakin memperparah kebingunganku. Bagaimana mungkin pria yang membeliku dari ibuku bisa terdengar begitu meyakinkan? Ketika semua orang sibuk menikmati hidangan, aku sempat melarikan pandangan ke arah ibu. Ia tertawa lepas dengan kerabatnya, wajahnya bersinar seolah beban hidupnya lenyap dalam semalam. Aku ingin berteriak ke arahnya, ingin bertanya bagaimana mungkin ia bisa bahagia di atas penderitaanku. Namun lidahku tetap keluh. Yang bisa kulakukan hanya menunduk, memeluk diriku sendiri dalam hati, sambil menunggu waktu berlalu. Namun saat sesi foto keluarga tiba, ledakan itu tak bisa lagi kutahan. Fotografer meminta kami semua berdiri di pelaminan, berpose bahagia. Ibu berdiri di sampingku, meraih tanganku sambil tersenyum. Aku merasakan genggamannya erat, seolah ingin memastikan aku tak lari. Dalam sekejap, semua kemarahan, kesedihan, dan kepedihan yang kupendam meletus. Aku menarik tanganku kasar, menatap ibu dengan mata penuh air mata. "Apakah ini yang kau mau, Bu? Menjual anakmu sendiri demi uang? Apakah kau benar-benar tidak melihat aku tersiksa?" Suara ruangan seketika senyap. Beberapa tamu terperanjat, fotografer menurunkan kameranya, dan Bagas menoleh cepat ke arahku. Ibu membeku, senyumnya menghilang. "Aruna, jangan mempermalukan dirimu sendiri," bisiknya keras, nyaris mendesis. Aku menggeleng, air mataku jatuh deras. "Bukan diriku yang dipermalukan, Bu, tapi hatiku. Kau mengorbankan aku, hanya demi angka di rekening. Aku bukan barang dagangan." Suaraku pecah, bergetar, namun cukup lantang untuk didengar orang-orang terdekat. Bisik-bisik mulai terdengar. Suasana pesta yang semula meriah kini berubah menjadi tegang. Bagas akhirnya berdiri, menaruh tangannya di bahuku. Sentuhannya hangat, tenang, berbeda dari kekacauan di sekitarku. "Cukup, Aruna. Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi." Suaranya rendah, tapi penuh wibawa. Ia menatap para tamu, lalu berbicara dengan tenang. "Maafkan pengantin perempuan, ia sedang lelah. Mari kita beri waktu untuknya." Dengan cepat ia menarikku turun dari pelaminan, mengabaikan protes ibu yang mencoba meraihku kembali. Aku merasa langkahku ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya bisa melepaskan amarah, berat karena tak tahu apa yang menantiku setelah ini. Kami masuk ke ruang belakang yang lebih sepi. Bagas melepaskan genggamannya, lalu menatapku lama. "Aruna, aku tahu kau tidak bahagia." Aku tidak menutup mata. "Tapi satu hal yang perlu kau tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu." Suaranya begitu tulus hingga aku bingung harus menanggapinya bagaimana. Air mataku masih mengalir, tubuhku gemetar. "Lalu kenapa? Kenapa kau setuju membeli aku dari ibuku? Apakah ini juga bagian dari bisnis?" Tanyaku putus asa. Bagas menghela napas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum kembali menatapku. "Aku tidak melihatmu sebagai barang. Aku melihatmu sebagai seseorang yang bisa kucintai." Aku tahu kedengarannya gila, apalagi di mata seorang gadis yang merasa dipaksa.
Tapi aku ingin membuktikan bahwa hidup bersamaku tidak akan seburuk yang kau bayangkan. Kata-katanya menusuk hati. Sebagian diriku ingin menolaknya mentah-mentah. Ingin percaya bahwa ia hanya berkata manis untuk menutupi kenyataan. Tapi di balik matanya, aku melihat sesuatu yang sulit kubantah. Ketulusan yang asing, tulus tapi membingungkan. Aku menunduk, membiarkan air mataku jatuh ke lantai, sementara pikiranku bercampur aduk. Hari yang seharusnya menjadi awal baru bagi kebanyakan orang, bagiku menjadi medan perang antara luka, amarah, dan secercah harapan samar. Dan di sanalah, di balik dinding gedung pernikahan yang megah, aku sadar, hidupku kini benar-benar terikat pada Bagas, entah untuk menuju kebahagiaan atau jurang yang lebih dalam. Malam itu akhirnya datang, malam yang sejak awal paling kutakuti. Setelah pesta usai dan para tamu pulang satu persatu, aku dibawa ke rumah baru. Rumah besar nan megah yang katanya akan menjadi tempat tinggal kami. Dari luar, bangunannya seperti istana. Tembok marmer menjulang, lampu gantung berkilauan dari balkon, halaman luas dengan kolam renang berair jernih. Semua orang pasti akan iri melihatnya. Tapi bagiku, rumah itu tak ubahnya penjara mewah, sangkar emas yang dirancang untuk mengurung jiwa yang terluka. Mobil berhenti di depan pintu utama, dan Bagas turun lebih dulu, lalu membuka pintu untukku. "Ayo," katanya lembut, seolah-olah ia sedang mengajakku masuk ke dunia yang menenangkan. Aku menunduk, melangkah pelan, jantungku berdegup cepat. Di belakang, ibu masih berdiri di pelataran, sibuk bercakap dengan panitia, sesekali melirik ke arahku dengan wajah penuh kepuasan. Aku berpaling cepat, tak sanggup melihatnya lebih lama. Begitu pintu rumah tertutup, suasana hening menyambutku. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar. Aku berdiri kaku, memeluk diriku sendiri, tak berani menatap ke arah Bagas. Dalam benakku, bayangan buruk terus berputar. Malam ini, aku akan benar-benar kehilangan kendali atas tubuhku. Aku akan dipaksa, diperlakukan hanya sebagai istri sah tanpa cinta. Tanganku bergetar, dadaku sesak. Bagas berjalan mendahului, melepaskan jasnya dan meletakkannya di sandaran sofa. "Kau pasti lelah," katanya sambil menoleh sekilas. "Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kau bisa beristirahat." Kata-kata itu mengejutkanku. Aku mendongak, menatapnya ragu. "Kamar untukku?" Ia mengangguk. "Ya, kau tidak perlu khawatir malam ini. Aku tahu ini semua terlalu cepat bagimu. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun." Untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, aku mengeluarkan napas panjang, seolah-olah baru saja terbebas dari jeratan tali. Namun bersamaan dengan itu, ada perasaan asing menyelinap, perasaan bingung, bahkan tak percaya. Aku menatapnya lama, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Tapi Bagas tetap tenang, sorot matanya lembut, tak ada bayangan nafsu liar yang kutakutkan. Justru ketenangannya yang membuatku semakin tidak mengerti. Aku mengikuti langkahnya ke lantai atas, melewati lorong panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan mahal. Kami berhenti di depan sebuah pintu berwarna gading. "Ini kamarmu," ucapnya. Ia membuka pintu, memperlihatkan ruangan luas dengan ranjang besar, meja rias, lemari pakaian, dan balkon yang menghadap taman belakang. Semua terlihat indah, tapi juga asing, seolah aku masuk ke dunia yang bukan milikku. "Aku di kamar sebelah," lanjut Bagas. "Kalau kau butuh sesuatu, panggil saja. Jangan sungkan." Aku menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Bibirku akhirnya bergetar, mengeluarkan suara pelan. "Kenapa kau baik padaku? Bukankah semua ini hanya kesepakatan uang dengan ibuku?" Bagas menatapku lama. Bukan tatapan menghakimi, bukan pula tatapan seorang pria yang merasa menang. Hanya tatapan dalam yang membuatku gelisah. "Aruna," katanya pelan, "aku tidak membeli cintamu. Aku hanya membayar hutang keluargamu. Itu berbeda. Aku tahu cara ibumu membuatmu melihatku seperti monster, tapi aku tidak berniat memperlakukanmu sebagai barang. Aku hanya ingin kau mau memberiku kesempatan."
Aku tercekat. Kata-katanya terdengar tulus, tapi hatiku masih penuh luka. Aku ingin percaya, tapi bayangan wajah ibu, transaksi kotor itu, dan semua keterpaksaan hari ini membuatku sulit melepaskan dinding di sekitarku. Aku akhirnya hanya mengangguk singkat, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup di belakangku, dan aku berdiri lama di tengah ruangan, bingung dengan perasaan sendiri. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ranjang, masih mengenakan gaun pengantin yang kusut, menatap bulan dari jendela. Tangisku pecah lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena sakit, melainkan juga karena kebingungan. Bagas tidak seperti bayangan jahat yang kutakutkan. Ia bahkan memberiku ruang. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan kulihat darinya. Tapi justru itulah yang membuatku semakin goyah. Sekitar tengah malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku kaget, tubuhku menegang. Aruna, suara Bagas terdengar lembut. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Bolehkah aku masuk sebentar? Aku ragu, tapi akhirnya menjawab pelan. Masuklah. Pintu terbuka, dan ia muncul dengan kemeja santai, bukan jas resmi. Di tangannya ada nampan berisi segelas susu hangat dan beberapa potong roti. Kau belum makan malam dengan benar. Aku tahu kau pasti tidak punya selera, tapi setidaknya minumlah ini. Ia meletakkan nampan di meja kecil, lalu duduk di kursi jauh dari ranjang. Tidak mendekat, tidak memaksa. Aku menatapnya lama, hatiku campur aduk. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa tidak? Mengambil saja hakmu sebagai suami. Tanyaku belak-belakan, suara gemetar. Bagas menunduk sejenak, lalu tersenyum tipis. Karena aku ingin kau melihatku bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pasangan. Aku tahu kau takut. Aku tahu kau terluka. Aku tidak ingin menambah luka itu. Percayalah, aku cukup sabar menunggu sampai kau siap. Dadaku berdesir aneh. Kata-katanya sederhana, tapi terasa menembus dinding keras yang selama ini kupasang. Aku menggenggam ujung gaun, menunduk, lalu berbisik lirih. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu. Bagas bangkit, berjalan pelan ke arah pintu. Tidak apa-apa. Kau tidak harus mempercayaiku sekarang. Waktu akan menjawabnya. Selamat beristirahat, Aruna. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkanku sendirian lagi. Aku menatap pintu itu lama, air mataku kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dipaksakan, ada sedikit celah cahaya yang menyelinap masuk ke hatiku. Celah yang membuatku takut sekaligus lega. Aku tidak tahu kemana arah hidup ini akan membawaku, tapi malam itu aku sadar, Bagas bukanlah monster. Justru mungkin, dialah satu-satunya orang yang berusaha membuatku merasa seperti manusia di tengah semua keterpaksaan. Dengan pikiran yang masih kalut, aku akhirnya berbaring, memeluk bantal, dan perlahan tertidur, membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu menunggu jawabannya di hari-hari mendatang. Hari-hari pertama di rumah Bagas terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari hidup yang kutinggalkan. Setiap sudut rumah memancarkan kemewahan yang menusuk mata. Marmer putih berkilau di lantai, lampu gantung berlapis kristal menggantung megah di langit-langit, dan perabotan mahal tertata rapi di setiap ruangan. Semua tampak sempurna, teratur, dan bersih sampai rasanya aku tak punya tempat untuk bernapas. Bahkan aroma parfum mewah yang lembut memenuhi lorong membuatku merasa semakin asing, seolah rumah ini adalah panggung yang bukan untukku. Kamar tidur utamaku luas, dengan ranjang besar, lemari yang membentang panjang, dan balkon yang menatap halaman belakang penuh tanaman hijau yang dirawat rapi. Saat aku berdiri di tengah kamar, memandangi setiap detail, perasaan terasing itu semakin mendalam. Aku merasa kecil, terselip di antara kemewahan yang menekan. Di satu sisi aku terkesima, tapi di sisi lain hatiku memberontak. Ini bukan hidupku, ini bukan dunia yang aku pilih. Bagas muncul dari pintu kamar sebelah, membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti panggang, telur rebus, dan segelas jus. Kau belum makan sejak kemarin pagi, kan? Tanyanya dengan nada lembut, menempatkan nampan di meja dekat ranjang. Aku tahu kau belum terbiasa,
tapi setidaknya coba makan sedikit. Aku menunduk, memegangi cangkir jus, dan menjawab pelan. Terima kasih, aku akan mencoba. Kata-kata itu terasa kaku di bibirku, seperti menelan serpihan kaca. Tapi aku tak ingin menolak sepenuhnya, meskipun hatiku masih penuh luka dan ketakutan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Bagas selalu hadir dengan cara yang lembut, tidak memaksaku, tapi selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi. Ia menyiapkan pakaian, mengatur jadwal harian, bahkan sesekali menawarkan saran jika aku tampak kebingungan. Namun, setiap perhatian yang ia tunjukkan justru membuat hatiku semakin bingung. Aku ingin menolak, ingin tetap menutup diri, tapi ketulusan yang terpancar dari tindakannya sulit diabaikan. Aku sering berjalan sendiri di taman belakang rumah, menikmati ketenangan yang diselimuti cahaya matahari sore. Di sana aku bisa bernafas, merasakan sedikit kebebasan. Tapi bahkan di taman itu, bayangan ibuku muncul di pikiranku. Senyum licik yang menilai segala sesuatu hanya dari angka, bukan dari perasaan. Setiap kali bayangan itu datang, hatiku kembali sesak. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang menakutkan karena ibuku, dan dunia baru yang membingungkan karena Bagas. Suatu sore, Bagas mengajakku duduk di ruang tamu, membawa segelas teh hangat. "Aruna," katanya, menatapku dengan mata lembut, "aku tahu semua ini terlalu cepat bagimu. Aku tahu kau takut. Aku juga tahu kau masih marah pada ibumu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak ingin mengubahmu. Aku hanya ingin kau merasa nyaman di sini, dengan caramu sendiri." Aku menelan ludah, menunduk. Kata-katanya hangat, tapi lidahku terasa keluh. Aku tidak tahu harus merespons apa. Sejak kecil, aku selalu diajarkan untuk menuruti orang tua, menerima ketidakadilan, dan menekan emosi. Sekarang, menghadapi seseorang yang bersikap sabar, lembut, dan tulus, aku justru merasa terhuyung. Aku ingin lari, tapi di sisi lain, aku juga merasa sedikit aman. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Namun keterasingan tetap ada. Makanan yang tersaji selalu lezat, pakaian selalu siap, rumah selalu rapi, tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan rasa hangat dari keluarga yang sungguh peduli. Aku masih merasa sendiri, meski Bagas selalu ada di dekatku. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, aku duduk di balkon, memandangi air yang menetes di tanaman, dan membiarkan pikiran melayang. Bagas datang membawa selimut, menepuk bahuku lembut. "Kau kedinginan," katanya. Aku menggenggam selimut itu tanpa berkata apa-apa. Sekali lagi, tindakannya menimbulkan perasaan campur aduk, rasa nyaman dan was-was bercampur menjadi satu. Di hari-hari berikutnya, Bagas mulai lebih sering mengajakku berbicara. Bukan tentang bisnis atau keuangan, tapi tentang hal-hal kecil. Buku favorit, film yang disukai, musik yang aku dengar. Ia mencoba membuka pintu hatiku perlahan, seolah ingin menunjukkan bahwa hidup bersamaku bisa berbeda dari yang aku bayangkan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa berhati-hati, tulus, dan penuh perhatian. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Kadang, aku masih merasa marah, frustrasi, bahkan ingin menutup diri sepenuhnya. Setiap kali ingatan tentang transaksi pernikahan muncul, hati ini memberontak. Aku ingin berteriak, ingin memukul, ingin menuntut dunia untuk mengembalikan kebebasan yang dicuri. Tapi saat aku menatap Bagas, yang duduk tenang, menunggu tanpa tekanan, aku merasa sedikit takut untuk mengekspresikan semua itu. Aku mulai menyadari satu hal. Rumah ini, Bagas, dan rutinitas yang ia bangun bukanlah penjara yang mengekang tubuhku, tapi tantangan yang menekan batinku. Aku harus belajar mempercayai, meski luka lama masih menyakitkan. Aku harus belajar memahami bahwa ketulusan bisa datang dari tempat yang tak pernah kucurigai. Pada suatu pagi, ketika aku duduk di meja makan sendiri, Bagas menaruh secangkir kopi hangat di depanku. "Aku tahu kau masih ragu. Aku juga tahu kau tidak mudah percaya," katanya. "Tapi aku akan menunggu. Tidak terburu-buru. Tidak memaksa.
Kau hanya perlu memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa hidup ini bisa berbeda, Aruna. Aku menatapnya lama, menelan rasa gugup yang bercampur lega. Mata kami bertemu, dan seolah ada percikan yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak tahu apakah itu harapan atau sekadar kebingungan. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa bahwa rumah ini, yang awalnya terasa asing dan menekan, mulai menjadi tempat di mana aku bisa belajar merasa aman, meski perlahan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang sama, penuh perhatian dari Bagas, fasilitas mewah yang menekan, dan keterasingan yang terus ada di hatiku. Aku mulai menyadari bahwa ketulusan seseorang tidak selalu datang dengan kemewahan atau janji manis. Kadang, ketulusan hanya terlihat dari kesabaran, dari cara seseorang memberi ruang, dan dari cara mereka menunggu hingga kita siap membuka diri. Dan di sanalah aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus menenangkan. Aku tidak sendirian di sini. Bagas mungkin bukan jawaban dari semua masalahku, tapi ia satu-satunya orang yang benar-benar mencoba menghargai aku, bukan sebagai miliknya, tapi sebagai manusia yang berhak memilih, berhak merasa, dan berhak sembuh dari luka masa lalu. Beberapa hari setelah adaptasi awalku di rumah Bagas, ketenangan mulai terganggu. Pagi itu, telepon berdering beberapa kali hingga aku merasa jantungku ikut berdetak lebih cepat. Suara ibu terdengar di ujung sana, keras dan penuh tuntutan. Aruna, kau harus ikut aku ke pasar sekarang. Jangan buat aku menunggu, serunya, tanpa basa-basi. Aku menelan ludah, merasa terguncang. Bagas yang berada di ruang tamu menatapku penuh perhatian. Aku tahu ia akan ikut campur jika aku mencoba menolak. Tapi aku juga tahu aku tidak punya keberanian untuk menentang ibuku. Aku menghela napas, mencoba mengatur diri. Baik, Bu, aku akan ikut, jawabku pelan. Suara itu terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri, seperti tidak datang dari diriku sendiri. Bagas mendekat, menepuk bahuku dengan lembut. Kalau kau mau, aku bisa ikut. Tidak apa-apa, aku ingin memastikan kau baik-baik saja, katanya. Tapi aku menggeleng, merasa ini masalah keluargaku, masalah yang harus aku hadapi sendiri, meski hatiku berdegup kencang. Sesampainya di rumah ibu, suasana langsung terasa menegangkan. Aku disambut dengan tatapan tajam saudara dan kerabat yang sudah berkumpul. Ibu menatapku dengan senyum tipis tapi penuh tuntutan. Aruna, akhirnya kau datang. Lihat, semua orang menunggumu. Kau harus menunjukkan sikap sopan dan hormat, katanya, menyinggung segala sesuatu seolah aku belum layak berada di tengah mereka. Aku menunduk, menahan emosi yang ingin meledak. Hari itu, setiap langkahku seakan diperhatikan. Ibu terus memberikan perintah, mulai dari memilih sayuran, menimbang bahan-bahan, hingga mengatur posisi di dapur. Aku berusaha mengikuti, tapi hati ini memberontak. Semua terasa seperti ujian, bukan hanya kemampuan, tapi kesetiaanku pada dunia yang selalu menuntut kepatuhan tanpa empati. Aku merasa tersudut, seperti boneka yang dikendalikan tanpa kehendak. Ketika aku mencoba menarik napas panjang di sela kesibukan, ibu menatapku tajam. Apa kau masih melamun? Fokus, Aruna. Kau di sini bukan untuk bersantai, katanya keras, membuatku terdiam. Rasanya seperti disentakan dari ketenangan yang baru kubangun di rumah Bagas. Aku ingin menangis, ingin memukul, ingin lari dari semua ini. Namun di dalam dadaku, ada rasa takut yang lebih besar. Takut jika aku menentang ibu, ia akan marah lebih hebat dan mempermalukanku. Aku menunduk, menelan kata-kata yang ingin kuucapkan. Saat itulah Bagas tiba-tiba muncul di pintu. Tatapannya serius namun tenang. Aruna, katanya, suaranya rendah tapi tegas. Cukup, aku pikir ini sudah kelewatan. Ibu menoleh, terkejut melihatnya. Aku pun menatap Bagas dengan mata terbelalak, tak menyangka ia akan datang. Tanpa menunggu jawaban, Bagas melangkah mendekat, menempatkan diri di sampingku. Aku menghargai keluargamu, tapi aku juga harus menghargai dirimu, lanjutnya. Nada suaranya tegas, bukan keras, tapi cukup membuat ibu terdiam sesaat. Ibu memiringkan kepala, menyeringai tipis.
"Bagas, kau tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga. Ini tradisi, kau harus menghormatinya," katanya, mencoba mengembalikan kontrol. Tapi Bagas tetap berdiri tegak, menatapnya dalam-dalam. "Aruna bukan boneka atau objek yang harus diperlakukan semau kalian. Aku menikahinya bukan untuk menundukkannya, tapi untuk hidup bersamanya. Kalau kau tidak bisa menghormati itu, sebaiknya biarkan kami." Suaranya tenang, tapi setiap kata menembus hati, menyalakan api keberanian yang selama ini tertahan di dadaku. Aku merasa campur aduk. Ada ketakutan, tapi juga lega. Bagas menunjukkan sisi protektifnya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak kasar, tidak memaksa, tapi tegas. Ada kekuatan yang berbeda, kekuatan yang membuatku merasa sedikit aman untuk pertama kalinya menghadapi ibu. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, sementara ibu hanya menatapnya, bingung, mungkin juga marah. Seiring perdebatan kecil itu berlangsung, aku mulai menyadari sesuatu. Bagas bukan hanya pria yang lembut dan tulus, tapi juga mampu melindungi batasan yang selama ini tak pernah aku punya. Ia tidak membiarkan orang lain menekan atau merendahkanku, dan itu membuatku terdiam, bahkan menghargainya lebih dari yang pernah kubayangkan. Rasa takut perlahan bergeser menjadi rasa hormat dan ketergantungan yang aneh, bukan tergantung pada kemewahan atau kekuasaan, tapi pada perlindungan yang tulus dan penuh batasan yang jelas. Setelah ibu meninggalkan rumah dengan wajah menahan marah, aku duduk di sofa, menatap tangan sendiri. Bagas duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, cukup untuk memberikan rasa aman. "Aruna," katanya lembut, "kau tidak harus menanggung semuanya sendirian. Aku ada untukmu. Kita bisa menghadapi ini bersama, selangkah demi selangkah." Aku menelan ludah, hati ini bergetar. Kata-katanya menenangkan, tapi juga menimbulkan konflik batin yang baru. Aku ingin percaya, tapi luka lama dari ibuku, ketakutan akan manipulasi, dan rasa marah yang tertahan membuatku ragu. Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh perlahan. Bagas meraih tanganku, menggenggamnya lembut. "Tidak apa-apa untuk menangis. Tidak apa-apa untuk merasa takut. Aku tetap di sini." Malam itu, setelah semua selesai, aku duduk di balkon rumah Bagas, menatap langit yang gelap. Hujan gerimis menetes perlahan, tapi aku merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat bahwa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan, menghargai, dan melindungi aku. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia dengan perasaan, luka, dan hak untuk memilih. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Ibu masih ada, tradisi dan tekanan lama akan selalu mencoba masuk, dan hatiku sendiri masih dipenuhi ketakutan dan trauma. Tapi dengan Bagas di sisiku, ada secercah cahaya yang menembus gelap, memberi harapan bahwa aku bisa belajar mempercayai kembali, belajar merasa aman, dan mungkin perlahan-lahan, belajar mencintai. Malam itu aku tidur dengan campuran lega dan ketegangan. Aku sadar, perselisihan pertama ini bukan hanya tentang ibu atau Bagas, tapi tentang batasan, penghargaan, dan perlindungan yang selama ini hilang dalam hidupku. Dan aku tahu, dengan setiap langkah yang kuambil di rumah ini, aku semakin dekat pada pemahaman baru, bahwa cinta tidak selalu datang dengan kata-kata manis atau kemewahan, tapi juga dari ketegasan yang tulus, kesabaran yang nyata, dan rasa hormat yang mendalam. Hari-hari setelah perselisihan pertama itu membawa dinamika baru di rumah Bagas. Suasana yang sebelumnya terasa tegang perlahan mulai berubah, meski bayangan masa lalu masih selalu menyelinap di pikiranku. Bagas semakin dekat dengan cara yang lembut, penuh perhatian, tapi tidak menekan. Setiap tindakan kecilnya terasa seperti jembatan yang mencoba menghubungkan dunia asingku dengan kenyataan baru yang mulai kulalui. Aku masih merasa canggung, tapi ada rasa aman yang tak pernah kucicipi sebelumnya. Pagi itu, aku duduk di meja sarapan, menatap secangkir teh yang baru diseduh. Bagas datang membawa roti hangat dan telur dadar, menempatkannya di depanku dengan senyum tipis. "Aku menaruh ini di sini sebelum kau sempat lapar," katanya santai, tapi matanya tetap menatapku. Aku tersenyum tipis, hampir tidak sadar,
dan perlahan mengambil sendok. Keheningan itu terasa nyaman, bukan canggung, dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa kehadirannya di sisiku tidak menakutkan. "Aruna," suaranya tiba-tiba terdengar serius. "Aku ingin kau tahu, tidak ada yang harus kau lakukan karena merasa terpaksa. Jika kau merasa perlu waktu, aku akan memberikannya." Aku menunduk, menahan rasa haru yang menggelayut di dada. Kata-katanya sederhana, tapi menembus lapisan ketidakpercayaan yang selama ini kupegang erat. Aku ingin percaya, tapi ketakutan yang terbentuk selama bertahun-tahun seperti tembok tebal yang sulit dihancurkan. Hari-hari berikutnya Bagas terus menunjukkan ketulusan melalui hal-hal kecil. Ia akan meninggalkan secangkir teh hangat di sampingku ketika aku duduk sendirian membaca buku di ruang tamu, atau menyiapkan bantal ekstra ketika aku merasa pegal di sofa. Bahkan ketika aku tertawa pelan karena membaca sesuatu yang lucu, ia akan menatapku dari jauh, tersenyum tipis, seolah ingin memastikan aku merasa nyaman tanpa harus memaksa. Aku mulai menyadari bahwa perhatian ini berbeda dari perhatian yang biasa kubayangkan. Tidak ada tuntutan, tidak ada syarat, hanya ketulusan yang tulus. Suatu sore, aku duduk di taman belakang, membiarkan cahaya matahari sore menembus sela-sela daun, menikmati ketenangan yang langka. Bagas datang membawa 2 gelas jus segar, menepuk bahuku lembut. "Kau terlihat butuh udara segar," katanya ringan. Aku menoleh, tersenyum tipis, dan menerima salah satu gelas. Ia duduk di bangku dekatku, cukup jauh untuk memberi ruang, tapi cukup dekat untuk membuatku merasa tidak sendirian. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, musik yang kami sukai, buku-buku yang pernah kami baca, dan film yang meninggalkan kesan. Percakapan sederhana itu membuatku menyadari sesuatu. Aku mulai membuka diri, meski perlahan dan hati-hati. Namun, kepercayaan yang tumbuh itu tidak datang tanpa tantangan. Setiap kali aku menerima kebaikan Bagas, bayangan ibuku muncul, menebalkan dinding ketidakpercayaan. "Ini terlalu baik untuk menjadi nyata," pikirku berulang kali. Aku menangkap sekilas pandangan skeptis yang pernah ia tanamkan sejak kecil, yang selalu mengingatkanku bahwa kebaikan bisa berarti manipulasi. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin percaya, dan seringkali aku merasa berperang dengan diri sendiri. Aku ingin menerima, tapi aku takut disakiti lagi. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, aku duduk di balkon memandangi tetesan air yang jatuh dari atap. Bagas datang membawa selimut hangat, menepuk bahuku lembut, dan menaruhnya di pangkuanku. "Kau kedinginan," katanya sederhana. Aku menggenggam selimut itu, membiarkan kehangatan menyelimuti tubuhku, dan merasa sedikit aman untuk pertama kalinya tanpa harus menegakkan pertahanan. Aku menatapnya lama, dan dalam diamku, aku mulai merasakan percikan kepercayaan yang semakin nyata. Hari demi hari, ketulusan Bagas mulai menembus dinding batinku. Ia tidak memaksa, tetapi selalu ada, memberikan ruang ketika aku ingin sendiri, hadir ketika aku butuh seseorang. Aku mulai merasakan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas atau kewajiban, tapi benar-benar dari hati. Aku masih takut, masih ragu, tapi perlahan ada rasa nyaman yang menyelinap di antara kekhawatiranku. Pada suatu pagi, ketika aku duduk sendiri di ruang baca, Bagas datang membawa buku yang ia pikir akan kusukai. "Aku ingat kau pernah bilang ingin membaca ini," katanya sambil menaruh buku di depanku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum, sederhana, tanpa tekanan, seolah berkata bahwa ia mengerti aku, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Aku membuka halaman buku itu perlahan, merasakan ketenangan yang jarang kurasakan, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa dihargai bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia dengan keinginan dan preferensi sendiri. Namun, masa lalu terus membayangi. Setiap kali ibuku menelepon atau sekadar mengirim pesan yang penuh tuntutan, aku merasa gugup, seolah semua dinding lama itu kembali membatasi kebebasanku. Aku ingin menutup diri, tapi ketika aku menatap Bagas, yang duduk sabar menunggu di dekatku, aku merasa sedikit berani. Ia menjadi jangkar yang menahan diriku agar tidak hanyut dalam rasa takut yang selalu menghantui. Seiring waktu, percikan kepercayaan itu mulai membesar,
perlahan berubah menjadi rasa aman yang jarang kucicipi. Aku mulai berbicara lebih terbuka tentang hal-hal kecil, berbagi pikiran yang sebelumnya selalu kusimpan. Bagas mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru memberikan solusi, hanya ada kesabaran dan perhatian yang tulus. Aku menyadari bahwa kepercayaan itu tidak muncul sekaligus, tapi berkembang melalui konsistensi dan ketulusan yang nyata. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, aku duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Bagas datang dengan 2 kursi, menempatkan satu di sampingku. Ia tersenyum, ringan, tapi ada keteguhan di matanya. Aku tahu kau masih ragu. Aku tahu kau tidak mudah percaya. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini, dan aku tidak akan pergi, katanya. Aku menelan napas, hati bergetar. Kata-katanya sederhana, tapi membentuk pondasi yang kuat di hatiku. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku bisa mulai percaya, meski perlahan, meski takut masih menghantui. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, rasa lega, takut, penasaran, dan perlahan kepercayaan. Aku sadar, percikan kecil ini mungkin belum menjadi api, tapi cukup untuk menyalakan harapan baru. Aku mulai memahami bahwa cinta tidak selalu muncul dari kata-kata manis atau kemewahan, tapi juga dari keteguhan yang sabar, dari perhatian yang konsisten, dan dari perlindungan yang tulus. Bagas bukan sekadar suami dalam kontrak keluarga atau simbol status. Ia adalah manusia yang benar-benar berusaha menghargai aku, dan itu cukup untuk memunculkan percikan kepercayaan yang pertama kali kurasakan sejak pernikahan ini. Pagi itu hujan turun deras, membasahi jendela dan halaman rumah Bagas. Aku duduk di ruang tamu, menatap hujan yang menetes deras, membiarkan pikiran melayang. Rasanya campur aduk, ada ketakutan yang selalu menghantui, ada rindu pada kebebasan yang dulu kurasakan, dan ada kehangatan samar yang mulai muncul dari dekatnya Bagas. Aku masih belum sepenuhnya percaya, tapi sesuatu mengatakan bahwa hari ini akan berbeda. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk pelan. Bagas masuk membawa handuk hangat dan payung besar. Hujan cukup deras, kau pasti akan basah jika keluar, katanya lembut. Aku menunduk, mencoba tersenyum tipis, tapi hatiku berdebar. Aku tahu ia akan menawariku bantuan, tapi aku masih ragu untuk menerima sepenuhnya. Namun kali ini, entah kenapa, aku merasa tidak ingin menolaknya. Aku mengangguk pelan, membiarkan ia mengeringkan rambutku dengan handuk hangat itu, sementara payung menutupi kami dari tetesan hujan yang masih membasahi halaman. Ketika aku menatap wajahnya, hujan yang menetes di luar seolah menjadi latar yang membingkai perasaan baru di hatiku. Bagas tersenyum ringan, matanya menatapku dengan ketenangan yang membuat dadaku terasa hangat. Aruna, kau tidak perlu khawatir. Aku di sini, katanya. Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan. Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar yang muncul dari perasaan campur aduk antara takut dan nyaman. Rasanya seperti dinding pertahanan batin yang selama ini kukembangkan perlahan retak. Sejak pagi itu, kami memutuskan untuk berjalan keluar sebentar, menikmati hujan dengan payung yang sama. Di jalan setapak menuju taman kecil di belakang rumah, hujan masih rintik, tapi terasa hangat karena kehadirannya di sampingku. Ia berbicara tentang hal-hal ringan, tentang aroma tanah basah, tentang musik yang cocok didengar saat hujan. Aku tersenyum, tertawa pelan pada beberapa candaan kecilnya, dan merasakan sesuatu yang tak pernah kuduga. Perasaan nyaman tanpa tekanan, kepercayaan yang mulai tumbuh meski perlahan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari-lari di jalan setapak, tergelincir dan jatuh tepat di dekatku. Aku spontan menjerit, kaget melihatnya. Tanpa pikir panjang, Bagas bergerak cepat, menahan anak itu dengan tangannya yang kuat, memastikan ia tidak terluka parah. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, jantungku berdetak kencang. Bagas memeriksa anak itu, memastikan ia baik-baik saja, lalu tersenyum pada ibunya yang segera datang. Tidak apa-apa, katanya lembut pada anak itu. Hati-hati ya. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, campuran kagum, lega, dan rasa aman yang jarang kurasakan.
Aku menyadari bahwa kehadirannya bukan hanya soal kata-kata, tapi tindakan nyata yang membuatku merasa terlindungi. Dinding pertahanan batinku yang selama ini kukembangkan terhadap dunia luar, terutama pria dan orang yang mendekat, terasa runtuh perlahan. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, dan merasa seolah baru pertama kali dalam hidupku merasa aman sepenuhnya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, kami duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat. Bagas menatapku, serius tapi lembut. "Aruna, kau melihat tadi, bukan? Aku tidak hanya akan berkata-kata, tapi juga memastikan kau aman dan nyaman. Aku ingin kau tahu bahwa kau bisa mempercayai aku." Aku menelan ludah, hati ini bergetar. Kata-katanya menembus lapisan ketidakpercayaan yang selama ini kukembangkan sejak kecil. Aku ingin percaya, tapi masih ada rasa takut yang menghantui. Perasaan bahwa segala sesuatu bisa berubah dan menyakitiku lagi. Aku terdiam beberapa saat, memikirkan kata-katanya. Perlahan aku mulai berbicara, membuka sebagian kecil dari rasa takutku yang selama ini kerap kusembunyikan. "Bagas, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Selalu ada rasa takut, selalu ada tekanan. Tapi denganmu, aku merasa sedikit aman." Suaraku gemetar. Bagas menatapku, tanpa kata, hanya menggenggam tanganku dengan lembut. Ia tidak memaksa, tidak menekan, hanya memberi ruang dan rasa nyaman yang selama ini tak pernah kurasakan. Hari-hari berikutnya, percikan kepercayaan itu mulai berkembang menjadi benih yang lebih kuat. Aku mulai menaruh perhatian pada hal-hal yang ia lakukan, menyadari setiap detail ketulusan yang ia tunjukkan, bagaimana ia selalu mengingat hal kecil yang kusukai, bagaimana ia selalu hadir ketika aku membutuhkannya, dan bagaimana ia tetap sabar ketika aku ragu atau menutup diri. Aku menyadari bahwa kepercayaan bukan sekadar kata-kata, tapi sesuatu yang dibangun melalui konsistensi, kesabaran, dan perlindungan nyata. Suatu sore, aku duduk di balkon memandangi matahari yang mulai tenggelam. Bagas datang dengan 2 gelas jus, menempatkan satu di sampingku. "Aruna, aku tahu kau masih takut, aku tahu kau masih ragu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pergi. Aku ada untukmu," katanya. Aku menelan napas, hati bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa bahwa aku bisa mempercayainya. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk merasakan rasa aman dan mulai membuka diri. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk, lega, takut, penasaran, tapi juga harapan. Aku sadar, titik balik emosional ini bukan hanya soal aku mulai percaya pada Bagas, tapi juga tentang keberanian untuk mulai merasakan kenyamanan, membiarkan diri merasakan kasih sayang yang tulus, dan menghadapi luka lama tanpa harus menutup diri sepenuhnya. Aku mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata manis, kemewahan, atau janji-janji, tapi juga tentang ketulusan, perhatian, dan perlindungan yang nyata. Bagas bukan hanya suamiku, tapi jangkar yang menahan aku agar tidak hanyut dalam rasa takut yang selama ini mengikat. Aku menutup mata, membiarkan diri beristirahat dengan ketenangan baru yang aneh, tetapi menyenangkan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Ada seseorang yang benar-benar menghargai, melindungi, dan memahami aku. Titik balik emosional ini membuka ruang baru dalam hatiku. Ruang untuk percaya, ruang untuk merasa aman, dan ruang untuk mulai menerima bahwa mungkin, perlahan-lahan, aku bisa mencintai kembali. Pagi itu terasa berbeda. Matahari terhalang awan gelap yang menandakan hujan akan turun, tapi udara tetap panas dan lembab. Aku duduk di sofa, menatap cangkir teh yang masih mengepul, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Perasaan campur aduk antara rasa aman yang perlahan tumbuh dan ketakutan lama yang selalu menghantui membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu hari ini akan menjadi ujian besar. Ujian yang mungkin menentukan arah hubungan kami, sekaligus keberanian yang selama ini aku coba bangun. Saat itu terdengar suara dering telepon. Aku menatap layar, terkejut melihat nama ibu muncul. Jantungku berdetak kencang, napas terasa berat. Aku ragu untuk mengangkatnya,
Takut jika percakapan itu menjadi ladang konflik yang menghancurkan ketenangan baru yang perlahan kuperoleh. Bagas, yang duduk di sampingku, menatapku dengan lembut. "Aruna, kau ingin aku yang menjawab?" tanyanya. Aku menatapnya, menelan ludah, tapi kepala ini bergoyang pelan. Aku harus sendiri," jawabku, suaraku serak. Bagas mengangguk, matanya penuh pengertian, tanpa menekan. Percakapan dengan ibuku berlangsung penuh ketegangan. Kata-katanya seperti panah yang menembus ketenangan yang kubangun. Tuntutan, hinaan terselubung, dan ancaman halus yang membuatku ingin menangis dan lari. Namun, di sisi lain, aku sadar aku tidak ingin lagi tunduk seperti dulu. Aku ingin berdiri, ingin mengambil kendali atas hidupku sendiri. Tapi bagaimana caranya tanpa Bagas? Tanpa seseorang yang benar-benar mendukungku, menjadi pertanyaan yang menakutkan. Ketika aku menutup telepon, dadaku terasa sesak. Air mata menitik di pipi, campuran marah, takut, dan frustrasi. Bagas datang, menepuk lembut bahuku, dan duduk di sampingku. "Aruna, kau tidak sendirian. Kita bisa hadapi ini bersama," katanya. Aku menatapnya, mata berkaca-kaca, dan merasa sebuah energi baru muncul. Energi keberanian yang sebelumnya tertidur. Kata-katanya bukan sekadar menenangkan, tapi menguatkan, memberi ruang agar aku bisa memilih langkah tanpa terpaksa. Hari itu, ibu memutuskan untuk datang ke rumah Bagas secara langsung, entah dengan tujuan apa. Saat ia tiba, suasana langsung tegang. Aku berdiri di ruang tamu, tangan menggenggam erat kain baju, berusaha menahan napas dan emosi. Bagas berdiri di belakangku, tatapannya serius tapi tidak menakutkan, memberi perlindungan tanpa memaksaku untuk bersikap. Ibu menatapku tajam, seakan menuntut kepatuhan, tapi Bagas menatap balik dengan ketegasan yang menenangkan. "Aruna adalah manusia, bukan boneka," katanya singkat, cukup untuk membuat ibuku terdiam sejenak. Selama percakapan itu, aku merasa seperti terjebak antara masa lalu dan sekarang. Semua trauma lama muncul, semua ketakutan lama berkumpul, tapi di sisi lain, ada kehangatan dan kekuatan yang muncul dari kehadiran Bagas. Aku merasakan titik krisis ini bukan hanya soal ibuku, tapi soal diriku sendiri. Apakah aku cukup berani untuk menegakkan batasan, untuk mempercayai diri sendiri, dan untuk memilih jalan yang benar untukku, bukan sekadar jalan yang diinginkan orang lain. Perlahan aku menarik napas, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ibu, aku menghargai apa yang ibu ingin lakukan, tapi aku juga ingin hidupku dihargai." Suaraku tegas, gemetar tapi jelas. Ibu menatapku, kaget, tidak menyangka aku akan berbicara begitu. Bagas menggenggam tanganku, memberikan kekuatan yang tak terlihat tapi terasa. Kata-kataku menjadi lebih dari sekadar jawaban. Ini adalah deklarasi bahwa aku mulai memiliki suara, mulai membangun keberanian yang sebelumnya terkubur dalam ketakutan. Ibu terlihat marah, tapi aku tidak mundur. Aku tahu ini adalah ujian terbesar, menghadapi orang yang selama ini menanam ketakutan di hatiku, dan tetap berdiri tegak. Bagas tetap di sisiku, tenang, matanya menatapku seolah berkata, "Kau bisa." Aku menghela napas dalam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kekuatan yang selama ini kusembunyikan muncul, bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku memilih untuk bertindak meski takut. Percakapan itu berakhir tanpa kemenangan mutlak dari salah satu pihak, tapi aku merasakan sesuatu yang lebih penting. Aku berhasil menegakkan batasan, menyuarakan kehendak, dan merasakan bahwa kepercayaan pada diri sendiri bisa tumbuh. Bagas menepuk bahuku lembut ketika ibu pergi, dan tersenyum tipis. "Kau hebat, Aruna. Hari ini, kau memilih dirimu sendiri," katanya. Aku menatapnya, hati terasa hangat, air mata hampir jatuh, tapi kali ini bukan air mata takut, ini air mata keberanian dan lega. Malam itu, setelah semuanya tenang, aku duduk di balkon sambil memandangi langit malam yang gelap tapi tenang. Bagas duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, cukup untuk membuatku merasa aman. "Aruna, setiap langkah yang kau ambil hari ini adalah bukti bahwa kau bisa mempercayai dirimu sendiri, dan juga mempercayai aku," katanya lembut.
Aku tersenyum tipis, membiarkan diri merasa lega. Aku tahu jalan di depan masih panjang, ujian akan terus datang. Tapi untuk pertama kalinya aku merasakan kekuatan baru, kekuatan yang lahir dari keberanian dan kepercayaan. Hari itu menjadi titik balik yang jelas. Bukan hanya soal menghadapi ibu, bukan hanya soal menyadari ketulusan Bagas. Tapi juga tentang aku mulai memahami arti kepercayaan sejati. Aku tidak perlu sempurna. Aku tidak perlu menutupi rasa takut, tapi aku bisa memilih untuk berdiri, bertindak, dan percaya pada seseorang yang tulus di sisiku. Dan aku tahu, dari titik ini, setiap langkah yang kuambil akan lebih kuat, lebih mantap, karena aku telah melewati krisis pertama yang menguji hati dan keberanianku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lega, takut, tapi juga bangga. Bangga karena untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku bisa memegang kendali atas hidupku sendiri, bahwa aku bisa mempercayai seseorang tanpa harus kehilangan diriku. Bagas bukan hanya suamiku, tapi jangkar, pelindung, dan teman yang memberiku kekuatan untuk menghadapi dunia, sekaligus membuka jalan agar aku bisa belajar mencintai dan percaya lagi. Pagi itu terasa hening, hampir terlalu sunyi dibanding biasanya. Cahaya matahari menyusup lewat jendela ruang baca, menerpa buku-buku yang tersusun rapi di rak, tapi pikiranku kacau. Sejak ujian besar yang kuhadapi beberapa hari lalu, aku menyadari satu hal. Aku masih membawa banyak kelemahan, banyak rasa takut yang tak tertangani sepenuhnya. Trauma lama, kebiasaan menutup diri, ketidakpercayaan yang tertanam sejak kecil. Semua itu seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahku. Aku tahu, jika ingin membangun hubungan yang nyata dengan Bagas, aku harus menghadapi titik lemahku sendiri, dan lebih dari itu, aku harus berani jujur sepenuhnya pada dirinya, bukan hanya sekadar kata-kata manis atau formalitas. Bagas masuk ke ruang baca dengan secangkir kopi hangat, senyumnya lembut tapi tidak memaksa. Ia menaruh kopi itu di meja sampingku, lalu duduk di kursi dekatku, memberi ruang tapi tetap hadir. "Pagi, Aruna. Kau terlihat sibuk dengan pikiranmu," katanya lembut. Aku menghela napas, menatap cangkir kopi yang mengepul, dan mencoba merangkai kata. "Bagas, aku masih takut." Suaraku pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuatnya menoleh dengan perhatian penuh. Bagas menatapku, matanya hangat, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru menawarkan solusi. Ia hanya memberi ruang, mengizinkan aku mengekspresikan kegelisahan yang selama ini kutahan. Aku menelan ludah, tangan gemetar, lalu perlahan mulai membuka diri. Aku bercerita tentang rasa takutku akan ditinggalkan, kecemasan jika ketulusannya hanyalah formalitas, kekhawatiran akan kerentanan diriku sendiri, dan bayangan masa lalu yang selalu menghantui setiap langkah. Suaraku bergetar, mataku berkaca-kaca, tapi kata-kata itu mengalir bebas. Rasanya seperti membuka gembok yang selama ini menahan hatiku, menyingkap sisi rentan yang jarang kubagikan. Bagas tetap diam, hanya mendengarkan, sesekali menggenggam tanganku dengan lembut, memberi rasa aman yang selama ini asing bagi diriku. "Aruna, terima kasih karena mau jujur," katanya akhirnya, suaranya lembut tapi tegas, menyentuh hatiku. "Kau tidak perlu menyembunyikan rasa takutmu atau kelemahanmu dariku. Aku di sini, bukan untuk menilai, tapi untuk mendukungmu." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa kejujuran tidak membuatku rentan, tapi justru memberi kekuatan. Bagas bukan sekadar suami yang hadir sebagai simbol status atau formalitas. Ia benar-benar ada, dengan tulus, sabar, dan tanpa syarat. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Kepercayaan sejati bukan hanya soal menerima kebaikan orang lain, tapi juga tentang keberanian menyingkap diri sendiri, jujur pada orang yang kita percayai, dan membiarkan seseorang mendekat tanpa merasa takut. Perlahan, aku mulai menaruh kepercayaan itu pada Bagas. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk merasakan bahwa aku tidak harus menanggung semuanya sendiri lagi. Perasaan ini aneh dan baru, tapi menyenangkan. Sebuah bukti bahwa hati yang rapuh pun bisa mulai belajar percaya. Di sore hari, kami duduk di taman belakang rumah. Angin sepau-sepau menggerakkan daun-daun, menciptakan suara yang menenangkan. Aku melihat Bagas duduk di sana, santai tapi waspada, seolah siap menopang jika aku kehilangan keseimbangan. Aku tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman untuk menjadi diriku sendiri sepenuhnya.
Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, hanya aku, dengan semua kerentanan dan ketakutanku. Aku ingin mencoba, kataku pelan, memecah keheningan, suaraku nyaris berbisik tapi penuh tekad. Mencoba untuk percaya sepenuhnya, mencoba untuk tidak selalu menutup diri, walaupun aku tahu itu sulit. Bagas mengangguk, senyumnya hangat tapi tegas. Aruna, kau tidak perlu terburu-buru. Kepercayaan tidak datang sekaligus, tapi dengan kesabaran dan ketulusan, kita bisa membangunnya bersama. Kata-katanya menembus lapisan rasa takut yang selama ini membelenggu hatiku, memberi ruang untuk perlahan membuka diri tanpa merasa terpaksa. Malam itu, setelah hujan turun dan membasahi taman, aku duduk di balkon, membiarkan tetesan hujan menempel di tangan yang terbuka. Bagas duduk di sampingku, tidak menyentuh, hanya hadir. Aruna, kau tahu, kita semua punya titik lemah. Itu manusiawi. Tapi yang penting adalah kita berani menghadapi kelemahan itu, dan berani jujur. Kau telah melakukan itu hari ini, katanya lembut. Aku menatapnya, air mata hampir jatuh, tapi kali ini bukan air mata takut, ini air mata lega, penerimaan, dan kekuatan yang perlahan lahir dari kejujuran. Aku merasa bahwa mengakui kelemahan ini bukan membuatku rapuh, tapi sebaliknya, memberi ketenangan dan keberanian. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa Bagas bukan hanya pelindung, tapi juga cermin bagi keberanian dan kelemahanku sendiri. Melalui kesabaran dan ketulusannya, aku belajar bahwa aku bisa merasakan kasih sayang tanpa menutup diri sepenuhnya, membiarkan seseorang mendekat tanpa takut disakiti. Titik lemahku, yang selama ini membuatku rapuh, mulai berubah menjadi titik kekuatan, selama aku berani jujur dan terbuka sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, interaksi kami menjadi lebih hangat dan alami. Aku mulai berbagi hal-hal kecil yang biasanya kusimpan, buku favorit, musik yang membuatku tenang, cerita tentang masa kecil, bahkan kekhawatiran kecil yang muncul di pikiran. Bagas mendengarkan dengan sabar, tersenyum lembut, menepuk tanganku atau menggenggam lembut sebagai tanda bahwa aku tidak sendiri. Aku merasakan bahwa membuka diri sepenuhnya bukanlah kelemahan, tapi bentuk keberanian terbesar yang pernah kulakukan. Suatu sore, ketika matahari mulai menurun, Bagas membawa 2 gelas teh dan menempatkannya di bangku dekatku. Aruna, aku tahu kau masih takut, masih ragu. Tapi aku ingin kau tahu, aku menghargai setiap langkah kecil yang kau ambil. Setiap kali kau berani jujur, kau semakin kuat, katanya lembut. Aku menatapnya, hati bergetar, dan perlahan tersenyum. Aku menyadari bahwa kejujuran ini bukan sekadar pengakuan, tapi pondasi baru bagi hubungan kami, pondasi yang dibangun atas ketulusan, kesabaran, dan saling percaya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan baru, lega, lebih ringan, dan sedikit lebih berani. Aku tahu jalan di depan masih panjang, ujian akan terus datang, tapi aku mulai memahami bahwa kejujuran terhadap diri sendiri dan terhadap orang yang tulus di sisiku adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Bagas bukan hanya suamiku, tapi sahabat, pelindung, dan penopang yang membantuku menghadapi titik lemahku tanpa rasa takut. Aku belajar membuka hati sepenuhnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bahwa cinta dan kepercayaan bisa tumbuh bersamaan, meski perlahan. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar tidur dengan lembut, menyoroti lantai kayu dan dinding yang hangat. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap secangkir teh hangat yang baru saja kuambil dari dapur. Rasanya sederhana, tapi ada ketenangan yang baru kurasakan, ketenangan yang lahir dari keberanian yang mulai kukumpulkan beberapa hari terakhir. Aku menutup mata sejenak, membiarkan diri meresapi momen itu, merasakan ketenangan yang jarang kudapat sejak lama. Bagas muncul dari dapur, membawa sepiring roti panggang dan menaruhnya di meja samping tempat tidur. Senyumnya ringan, mata yang selalu hangat itu menatapku dengan lembut. "Selamat pagi, Aruna. Tidurmu nyenyak?" tanyanya. Suaranya lembut, tapi ada perhatian yang tulus di baliknya. Aku tersenyum tipis, menarik napas dalam, dan mengangguk. "Iya, lebih baik dari biasanya," jawabku. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Perasaan aman dan nyaman yang perlahan tumbuh tidak hanya berasal dari kehadirannya sebagai suami, tapi sebagai sahabat, sebagai seseorang yang sungguh-sungguh hadir untukku, tanpa syarat dan tanpa penilaian.
Hari itu kami memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Udara pagi yang sejuk, aroma bunga yang segar, dan suara burung menciptakan latar sempurna bagi percakapan yang lebih hangat dan terbuka. Aku merasakan getaran kegembiraan kecil di dadaku, meski sedikit cemas. Kecemasan itu muncul bukan karena takut akan ditinggalkan atau disakiti, tapi karena aku ingin setiap langkah dekat dengan Bagas terasa nyata, bukan sekadar formalitas. Kami berjalan perlahan, tangan kadang menyentuh tanpa disadari, menimbulkan kehangatan yang menenangkan. "Aruna, aku senang kau mulai merasa nyaman untuk terbuka," kata Bagas akhirnya, setelah kami duduk di bangku taman, menatap danau kecil yang berkilau diterpa matahari. "Kau tidak perlu menahan diri atau berpura-pura. Aku ingin mengenalmu sepenuhnya, termasuk sisi rapuhmu, sisi yang selama ini kau sembunyikan." Aku menatap matanya. Hatiku bergetar. Kata-katanya bukan sekadar manis, tapi nyata, tulus, dan memberiku keberanian untuk menyingkap sisi diriku yang selama ini tertutup. Aku menghela napas, mencoba merangkai kata. "Bagas, aku ingin bisa sepenuhnya percaya. Tapi kadang aku takut jika aku terlalu terbuka, aku akan terluka lagi." Bagas tersenyum lembut, menepuk tanganku, memberi kehangatan yang sederhana tapi luar biasa. "Aruna, kau tidak perlu takut sendiri. Aku akan ada di sini, langkah demi langkah. Kita bisa membangun kedekatan ini perlahan, tanpa terburu-buru." Kata-katanya seperti cahaya yang menembus kabut di hatiku, menghapus ketakutan yang tersisa, dan memberi ruang bagi rasa nyaman untuk berkembang. Saat matahari semakin tinggi, kami duduk di rerumputan, saling bercerita tentang masa kecil, tentang mimpi yang dulu tersimpan rapat, tentang buku dan musik yang membuat hati tenang. Setiap kali aku berbicara, Bagas mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menatap mataku, sesekali tersenyum atau tertawa pelan pada hal-hal yang lucu. Aku merasa didengar, dihargai, dan itu menimbulkan rasa lega yang luar biasa. Aku mulai menyadari, kehangatan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kedekatan emosional yang tulus, tentang rasa aman yang lahir dari keterbukaan dan kepercayaan. Di sela percakapan, aku merasa berani untuk berbagi hal-hal yang biasanya kusimpan rapat. Rasa cemasku terhadap perubahan kecil, kekhawatiran akan masa depan, dan bahkan kerentanan yang terkadang membuatku ingin mundur. Bagas tidak hanya mendengarkan, tapi memberiku ruang untuk tetap menjadi diriku sendiri. Ia tidak menekan, tidak menertawakan, hanya hadir sebagai pendengar dan penopang. Aku merasa, untuk pertama kalinya, aku bisa membuka hati sepenuhnya tanpa merasa rentan. Sore itu, ketika langit mulai kemerahan, kami duduk di tepi danau, melihat cahaya senja memantul di permukaan air. Bagas menatapku, mata yang serius tapi hangat itu memintaku untuk berbicara apa adanya. Aku menarik napas, dan perlahan mulai bercerita tentang luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, tentang rasa takut yang kadang muncul tanpa alasan jelas, tentang kesedihan yang tersembunyi di balik senyumku sehari-hari. Kata-kata itu keluar tanpa hambatan, karena aku tahu Bagas tidak akan menilai atau menolak. Ia akan tetap ada, dengan tulus, di sisiku. Bagas menggenggam tanganku, menatap mataku dengan intens. "Aruna, setiap sisi dirimu berharga. Tidak ada yang salah dengan rasa takutmu atau kelemahanmu. Kau berani, dan itu yang membuatmu kuat. Kita akan terus berjalan bersama, menghadapi semua hal, baik yang mudah maupun yang sulit." Kata-kata itu menembus seluruh rasa ragu dan cemasku. Aku merasa ringan, seakan beban lama yang selama ini mengekang mulai terangkat. Aku tersenyum, air mata hampir jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena lega dan kehangatan. Aku mulai memahami, kedekatan emosional bukan hanya tentang berbagi momen bahagia, tapi juga tentang berani menghadapi kerentanan bersama-sama, saling menopang, dan membangun kepercayaan yang kokoh. Malam itu, setelah kami kembali ke rumah, aku duduk di balkon sambil menatap bintang-bintang. Bagas duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, cukup untuk membuatku merasa aman. "Aruna, kau tahu, kedekatan yang kita bangun ini adalah proses. Tidak harus sempurna, tapi yang penting kita melakukannya bersama. Kau berani membuka hati, dan itu lebih berharga dari segalanya," katanya. Aku menatapnya, hati bergetar, dan tersenyum pelan. Aku merasa, untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa sepenuhnya percaya pada seseorang,
bisa sepenuhnya menjadi diriku sendiri, tanpa rasa takut dihina atau ditinggalkan. Hari itu menjadi tonggak baru. Aku mulai menyadari bahwa keterbukaan dan kedekatan tidak muncul begitu saja, tapi melalui keberanian untuk menghadapi diri sendiri, berani jujur, dan berani mempercayai. Aku belajar bahwa Bagas bukan hanya suami, tapi sahabat, penopang, dan cermin bagi keberanianku sendiri. Melalui kehadirannya, aku bisa merasakan kasih sayang yang tulus, tanpa harus menutup diri atau berpura-pura. Kedekatan emosional yang kami bangun bukan hanya mempererat hubungan kami, tapi juga mengajarkan aku tentang keberanian, kepercayaan, dan cinta yang dewasa. Aku tidur malam itu dengan perasaan damai dan ringan, hati penuh kehangatan. Aku tahu perjalanan masih panjang, akan ada ujian dan rintangan, tapi aku mulai merasakan pondasi yang kuat, keterbukaan dan kedekatan yang lahir dari kejujuran, kesabaran, dan cinta tulus. Bagas ada di sisiku, dan aku belajar, perlahan tapi pasti, untuk membuka hati sepenuhnya, membiarkan cinta dan kepercayaan tumbuh bersama, membentuk hubungan yang tidak hanya indah, tapi juga kuat dan nyata. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah sepi, hanya terdengar suara langkah kaki kami di lantai kayu dan detak jarum jam yang perlahan. Aku duduk di ruang keluarga, menatap secangkir teh hangat yang mengepul, tapi pikiranku tidak tenang. Ada rasa cemas yang tidak biasa, bukan karena Bagas, tapi karena sesuatu yang baru saja kucatat di ponselku. Pesan dari rekan kerja lama yang menimbulkan pertanyaan tentang masa lalu Bagas. Sesuatu yang selama ini selalu dia tutupi atau jarang dibicarakan. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Aku tahu ujian ini datang bukan dari luar, tapi dari rasa takut dan keraguan yang masih tersisa di hatiku. Meski hubungan kami mulai semakin hangat dan terbuka, bayangan ketidakpastian masih ada, terutama ketika hal-hal yang tidak ku ketahui muncul begitu saja. Bagas masuk membawa sarapan, senyumnya hangat seperti biasa, namun aku tidak bisa langsung tersenyum kembali. Ada pertanyaan di hatiku, dan aku takut itu akan memengaruhi cara aku melihatnya. "Selamat pagi, Aruna. Kau terlihat tenang tapi sedikit gelisah," katanya sambil duduk di hadapanku. Aku menarik napas panjang, mencoba tersenyum, tapi suara hatiku bergetar. "Bagas, ada sesuatu yang ingin kubicarakan," ucapku pelan, suara hampir berbisik. Bagas menatapku, menunggu, memberi ruang tanpa menekan, sikap yang selalu membuatku merasa aman meski hatiku sedang kacau. Aku mulai menceritakan tentang pesan itu, tentang rasa penasaran dan kekhawatiran yang muncul, tentang bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul di hadapanku dan membuatku bertanya-tanya tentang seberapa banyak yang sebenarnya dia simpan. Suara gemetar, mata berkaca-kaca, tapi aku terus bicara. Karena aku tahu jika tidak sekarang, rasa curiga dan ketidakpastian itu akan terus menumpuk dan merusak kedekatan yang baru kami bangun. Bagas tetap diam, menatapku dengan mata penuh pengertian. Tak ada kemarahan, tak ada penolakan, hanya kesabaran yang menenangkan. Sesekali ia menggenggam tanganku, memberi rasa aman bahwa aku bisa bicara apa saja tanpa harus takut kehilangan. "Aruna, aku menghargai kejujuranmu. Tidak mudah mengungkapkan rasa curiga atau pertanyaan yang muncul di hati. Kau berani, dan itu penting," katanya lembut. Namun, ujian ini bukan hanya tentang aku menanyakan hal-hal yang membuatku ragu. Ini juga tentang bagaimana aku menahan diri dari prasangka dan memberi kesempatan Bagas menjelaskan. Aku merasakan pertempuran batin yang kuat, ingin percaya, tapi takut kecewa, ingin yakin, tapi bayangan masa lalu terus menghantui. Bagas mulai bercerita, perlahan tapi pasti, tentang beberapa kejadian dari masa lalunya, tentang teman dan rekan kerja yang pernah menimbulkan salah paham, dan tentang keputusan yang ia ambil untuk menjaga beberapa hal tetap privat, bukan untuk menutupiku, tapi karena ia tahu beberapa hal bisa membingungkan jika diceritakan tanpa konteks. Aku menatapnya, hatiku mulai sedikit lega, meski rasa takut dan curiga itu belum sepenuhnya hilang. Kata-kata Bagas mengalir dengan jujur, dan aku merasakan bahwa kejujuran ini bukan sekadar kata, tapi tindakan yang nyata, bukti bahwa ia memang ingin membangun kepercayaan. Hari itu kami memutuskan untuk keluar, berjalan di sekitar kompleks rumah sambil berbicara. Angin sepau-sepau dan cahaya matahari yang hangat menambah rasa tenang, tapi ujian tetap terasa. Setiap kata yang Bagas ucapkan kuresapi, setiap gerakan dan ekspresi wajahnya kuamati.
Aku belajar membaca kejujuran melalui nada suara, melalui tatapan matanya, dan melalui kesabaran yang ia tunjukkan saat aku mempertanyakan hal-hal yang sulit. Seiring kami berjalan, aku mulai mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Ujian ini bukan hanya tentang Bagas, tapi tentang kemampuanku sendiri untuk mempercayai. Selama ini, rasa takut akan disakiti membuatku menutup diri, menahan pertanyaan dan rasa ingin tahu, bahkan terhadap orang yang paling aku cintai. Hari itu aku belajar bahwa kepercayaan sejati lahir bukan dari menuntut jawaban sempurna, tapi dari kesediaan untuk mendengar, memahami, dan memberi kesempatan orang lain untuk menunjukkan ketulusan mereka. Kami duduk di bangku taman, memandang danau kecil yang memantulkan cahaya senja. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara lebih tenang, aku berkata, "Bagas, aku masih takut. Tapi aku ingin percaya. Aku ingin belajar mempercayaimu sepenuhnya, meski itu sulit." Ia menatapku, matanya lembut tapi tegas, menepuk tanganku, memberi kehangatan yang membuat hatiku tenang. "Aruna, aku tahu itu tidak mudah. Tapi kau berani menghadapi rasa takutmu, dan itu yang membuatmu kuat. Kita akan terus membangun kepercayaan ini, bersama-sama. Kau tidak sendiri." Malam itu, setelah kembali ke rumah, aku duduk di balkon menatap langit malam. Bagas duduk di sampingku, tetap memberi jarak yang nyaman, cukup untuk membuatku merasa aman. Aku memikirkan percakapan hari itu, bagaimana aku menghadapi rasa takutku sendiri, bagaimana aku mencoba mempercayai meski bayangan keraguan masih ada. Aku menyadari bahwa ujian kepercayaan bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk membuka hati dan memberi kesempatan, tentang kesabaran untuk saling memahami tanpa terburu-buru menilai. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi menahan pertanyaan atau perasaan penasaran, tapi mengungkapkannya dengan lembut, dengan keberanian yang baru kutemukan. Bagas pun menunjukkan ketulusan dan kesabaran yang konsisten, selalu siap mendengarkan, selalu hadir tanpa syarat. Perlahan, rasa takut dan curiga mulai memudar, digantikan oleh rasa nyaman dan aman yang tumbuh dari pengalaman menghadapi ujian itu bersama. Aku belajar bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa dibangun melalui kesabaran, keterbukaan, dan ketulusan. Aku belajar bahwa Bagas bukan hanya pasangan hidup, tapi sahabat, pendengar, dan penopang yang membantuku menghadapi ketakutanku sendiri. Setiap ujian yang kami hadapi bersama memperkuat hubungan kami, membuat kedekatan emosional lebih dalam, dan menumbuhkan keyakinan bahwa cinta yang dewasa tidak hanya indah, tapi juga kuat karena didasari oleh saling percaya dan memahami. Malam itu, sebelum tidur, aku memejamkan mata, merasa lega dan tenang. Aku tahu perjalanan masih panjang, ujian akan terus datang, tapi aku siap menghadapinya dengan hati terbuka. Bagas ada di sisiku, dan aku belajar bahwa kepercayaan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi ketakutan, dari keterbukaan yang tulus, dan dari keberanian untuk membiarkan cinta berkembang meski perlahan. Aku tersenyum dalam gelap, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa yakin, meski sulit, kami bisa melewati ujian ini bersama, dan hubungan kami akan menjadi lebih kuat karenanya. Pagi itu, udara terasa berat meski matahari bersinar cerah. Aku duduk di ruang keluarga, menatap secangkir kopi yang mengepul, tapi pikiran rasanya kacau. Sebuah panggilan dari kantor membuatku terdiam. Suara lama yang tak kuninginkan muncul lagi, dari seseorang yang mengenal Bagas di masa lalu. Pesan itu menyentuh luka lama, mengingatkan akan masa-masa yang belum pernah Bagas ceritakan sepenuhnya. Ada rasa cemas dan takut yang mendadak muncul, seolah bayangan masa lalu ingin mengganggu kedekatan yang baru saja kami bangun. Bagas masuk, tersenyum ringan, membawa sarapan. Tapi aku tak bisa membalas senyum itu sepenuhnya. Ada beban di hatiku, dan aku tahu ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini ujian nyata terhadap kepercayaan yang telah kami bangun. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri, dan memutuskan untuk jujur pada Bagas. "Bagas, ada sesuatu dari masa lalumu yang muncul, dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucapku pelan, suaraku nyaris berbisik. Ia menatapku, mata hangatnya penuh perhatian, memberi ruang tanpa menekan. "Aruna, aku mengerti. Aku tahu masa laluku bukan selalu mudah, dan beberapa hal mungkin akan mengejutkanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini, sekarang,
dan semuanya tentang kita, bukan masa lalu yang bisa mengganggu kita, katanya lembut. Kata-katanya menenangkan, tapi tetap ada ketegangan yang harus kami hadapi bersama. Kami memutuskan untuk pergi berjalan, meninggalkan rumah sejenak. Udara sore yang sejuk dan suara dedaunan yang berdesir memberi ketenangan, meski hatiku tetap gelisah. Aku menatap Bagas, mencoba membaca ekspresinya, mencari kebenaran dalam nada suaranya. Ia menceritakan beberapa bagian dari masa lalunya, tentang keputusan-keputusan sulit yang pernah ia ambil, tentang kesalahan yang pernah ia buat, dan tentang orang-orang yang pernah meninggalkan bekas dalam hidupnya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, hati bergetar. Cerita-cerita itu bukan untuk membenarkan dirinya, tapi untuk menunjukkan bahwa ia telah melewati banyak hal dan tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku merasa campur aduk, antara penasaran, takut, dan kagum. Bagas menunjukkan keberanian untuk membuka masa lalunya padaku, hal yang selama ini membuatku merasa aman dan dihargai. Saat kami duduk di bangku taman, menatap danau yang tenang, aku menarik napas panjang. Bagas, aku merasa cemas, tapi aku juga ingin mempercayaimu. Aku tahu masa lalu tidak bisa diubah, tapi aku ingin kita menghadapi ini bersama, ucapku. Ia menggenggam tanganku, menatap mataku, dan senyumnya lembut menyentuh hatiku. Aruna, aku menghargai keberanianmu untuk tetap percaya. Masa lalu itu memang bagian dari hidupku, tapi yang terpenting sekarang adalah kita, kepercayaan dan cinta yang kita bangun bersama. Kita bisa menghadapi apapun, asalkan kita jujur dan saling mendukung. Hari itu, aku belajar bahwa ujian hubungan bukan hanya datang dari perasaan atau ketakutan sendiri, tapi juga dari masa lalu yang muncul kembali. Menghadapi masa lalu, Bagas mengajarkanku kesabaran, empati, dan kemampuan untuk tidak menilai sebelum benar-benar memahami. Setiap kata Bagas menembus lapisan rasa takutku, memberiku keberanian untuk tetap terbuka, meski bayangan keraguan kadang muncul kembali. Malam itu, kami kembali ke rumah, duduk di balkon menatap langit yang gelap. Angin malam membawa rasa tenang, namun hati kami tetap waspada. Aruna, aku tahu ini tidak mudah. Tapi kau telah belajar menghadapi ketakutanmu sendiri, dan kita belajar menghadapi masa lalu bersama. Itu yang membuat hubungan kita lebih kuat, katanya. Aku tersenyum pelan, merasa hangat dan aman, menyadari bahwa setiap ujian, sekecil apapun, memperkuat ikatan yang kami miliki. Beberapa hari berikutnya, percakapan tentang masa lalu terus berlanjut. Tidak selalu mudah. Kadang ada rasa sakit yang muncul saat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Tapi aku belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, untuk memberi ruang bagi Bagas berbagi, dan untuk menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, sama seperti aku memiliki masa lalu sendiri. Bersama, kami menemukan keseimbangan antara rasa penasaran, kejujuran, dan penerimaan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, kami duduk di tepi danau, membiarkan cahaya senja memantul di air. Bagas menatapku, serius tapi lembut. Aruna, aku tidak ingin masa laluku menjadi penghalang bagi kita. Aku ingin kau tahu semuanya, bukan untuk membuatmu khawatir, tapi agar kita bisa membangun hubungan yang jujur dan kuat. Aku mengangguk, hati bergetar. Aku menyadari bahwa menghadapi masa lalu bukan hanya soal Bagas menceritakan cerita lama, tapi soal aku belajar mempercayai dan menerima sepenuhnya, memberi ruang bagi cinta kami tumbuh tanpa takut. Malam itu, setelah pulang, aku duduk di ruang keluarga sendiri sejenak, memikirkan hari-hari yang baru saja dilewati. Setiap langkah yang kami ambil, setiap cerita yang dibagikan, memperkuat pondasi hubungan kami. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang keindahan momen bahagia, tapi juga tentang keberanian menghadapi masa lalu, menghadapi ketakutan, dan tetap saling percaya meski ujian datang silih berganti. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin erat. Aku mulai terbiasa mendengar masa lalu Bagas tanpa merasa terancam, dan Bagas semakin terbuka membagikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia simpan. Setiap percakapan menumbuhkan rasa aman, kedekatan, dan keyakinan bahwa kami bisa melewati segala rintangan. Aku merasa, untuk pertama kalinya, bahwa cinta kami bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang lahir dari kesabaran, kejujuran, dan saling percaya. Malam itu, sebelum tidur, aku memejamkan mata dan tersenyum pelan.
Aku merasa lebih ringan, hati penuh kehangatan. Aku tahu perjalanan masih panjang, akan ada ujian lain di masa depan, tapi aku siap menghadapinya bersama Bagas. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cermin yang mengajarkan kami untuk tetap jujur, tetap percaya, dan tetap mencintai satu sama lain tanpa syarat. Dengan hati yang terbuka, aku merasa bahwa hubungan kami kini lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih nyata daripada sebelumnya. Pagi itu, udara di rumah terasa tenang, meski hatiku bergejolak dengan campuran harapan dan ketegangan. Aku duduk di ruang keluarga, menatap secangkir teh hangat, memikirkan hari-hari terakhir, percakapan panjang tentang masa lalu Bagas, ujian kepercayaan yang baru saja kami lalui, dan rasa nyaman yang kini perlahan tumbuh di antara kami. Semua itu menimbulkan pertanyaan yang tak bisa kupendam lagi. Langkah apa yang tepat bagi masa depan hubungan kami? Bagas muncul, membawa sarapan sederhana namun hangat. Ia menatapku dengan mata lembut, senyumnya ringan, seolah merasakan apa yang ada di hatiku. Aku menghela napas panjang, menatapnya, dan memutuskan untuk memulai percakapan yang sudah kutahan sejak lama. Bagas, aku pikir kita perlu bicara tentang masa depan kita. Tentang keputusan yang harus kita ambil bersama. Ucapku, suaraku tegas tapi lembut. Ia duduk di seberangku, menatap dengan serius tapi penuh perhatian. Aruna, aku setuju. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku rasa sekarang adalah saat yang tepat untuk memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya, suaranya hangat namun tegas, memberi ruang bagiku untuk membuka diri. Aku menarik napas, mencoba merangkai kata-kata yang selama ini berputar di kepala. Aku merasa, hubungan kita semakin kuat, tapi aku ingin kita punya arah yang jelas. Tentang komitmen, tentang rencana hidup, bahkan tentang bagaimana kita menghadapi tantangan bersama. Aku ingin tidak hanya menjalani hari-hari dengan nyaman, tapi juga membangun masa depan yang nyata bersama-sama. Bagas mengangguk perlahan, menggenggam tanganku, memberi rasa aman. Aku mengerti, Aruna. Aku juga ingin kita punya kepastian, bukan sekadar hubungan yang nyaman tapi tanpa arah. Aku ingin kita mengambil keputusan bersama, yang membuat kita lebih kuat dan lebih dekat. Kata-katanya menembus hatiku, menumbuhkan keberanian untuk berbicara lebih jujur lagi. Kami memutuskan untuk berjalan di taman dekat rumah, mencari ketenangan sambil membicarakan langkah-langkah nyata. Udara pagi yang sejuk, suara dedaunan yang berdesir, dan cahaya matahari yang hangat memberi latar sempurna untuk percakapan yang lebih serius. Aku mulai berbicara tentang mimpi-mimpi yang ingin kugapai, tentang rasa takutku jika kami tidak memiliki arah bersama, dan tentang bagaimana aku ingin hubungan ini menjadi pondasi yang kokoh untuk masa depan kami. Bagas mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali menatapku dengan mata yang intens namun penuh pengertian. Aruna, aku ingin kita merencanakan masa depan dengan nyata, bukan hanya kata-kata. Aku ingin kita sepakat tentang hal-hal penting, dari rumah yang akan kita tinggali, pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, sampai bagaimana kita mendukung satu sama lain menghadapi tantangan, ucapnya. Kata-katanya jelas, tegas, tapi juga penuh kasih, membuatku merasa didengar dan dihargai. Kami duduk di bangku taman, menatap danau yang berkilau diterpa sinar matahari. Aku menarik napas panjang, memikirkan semua kemungkinan dan keputusan yang harus diambil. Bagas, aku ingin kita membuat komitmen nyata, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Aku ingin kita sepakat tentang bagaimana kita membangun kehidupan bersama, saling mendukung, dan menghadapi semua ujian yang mungkin datang, ucapku. Bagas menggenggam tanganku lebih erat, menatap mataku, dan senyumnya lembut tapi tegas. Aruna, aku setuju. Aku ingin kita membuat keputusan bersama, yang bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang tanggung jawab dan keseriusan. Kita akan menyusun rencana, langkah demi langkah, agar hubungan kita tidak hanya indah tapi juga kuat dan nyata. Hari itu, kami mulai menuliskan rencana-rencana kecil, tentang rumah, pekerjaan, rutinitas, hingga cara menghadapi tantangan eksternal. Tidak hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Kami membicarakan setiap detail, dari yang paling sederhana hingga yang penting, saling memberi masukan, saling mendengarkan, dan mencari titik tengah. Proses itu menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan lebih dalam, karena aku menyadari bahwa Bagas benar-benar ingin kami maju bersama,
bukan hanya sekadar berjalan beriringan. Sore itu, ketika langit mulai kemerahan, kami duduk di tepi danau, menatap pantulan cahaya senja. Aku menarik napas, merasakan kedamaian yang jarang kudapat. Bagas, aku merasa lega. Aku tahu perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tapi aku siap mengambil langkah ini bersamamu. Aku percaya pada kita, dan aku ingin membangun masa depan ini bersama-sama. Ucapku dengan hati yang penuh kejujuran. Ia tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata, "Aruna, aku juga merasa sama. Kita telah melewati banyak ujian, dan semuanya membuat kita lebih kuat. Sekarang, waktunya mengambil langkah nyata. Aku ingin kita melangkah bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tim yang saling percaya dan mendukung." Malam itu, setelah kembali ke rumah, aku duduk di balkon sendiri sejenak, memikirkan percakapan hari itu. Setiap keputusan yang kami buat, setiap rencana yang kami susun, memberi rasa tenang dan keyakinan baru. Aku merasa, untuk pertama kalinya, hubungan kami memiliki arah yang jelas, bukan hanya tentang kebahagiaan sehari-hari, tapi tentang masa depan yang nyata, yang bisa kami bangun bersama. Hari-hari berikutnya, kami mulai mengeksekusi langkah-langkah kecil itu, mengatur rutinitas, menyesuaikan pekerjaan, bahkan berbicara tentang kemungkinan pindah rumah jika diperlukan. Setiap tindakan memperkuat kepercayaan, kedekatan, dan rasa aman yang tumbuh di antara kami. Aku merasa, untuk pertama kalinya, hubungan ini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keseriusan, komitmen, dan keberanian mengambil keputusan bersama. Malam itu, sebelum tidur, aku memejamkan mata, tersenyum pelan. Hati penuh hangat, pikiran tenang. Aku tahu perjalanan masih panjang, akan ada ujian lain, tapi aku siap menghadapinya bersama Bagas. Keputusan yang kami buat bukan hanya tentang masa depan, tapi tentang membangun fondasi yang kuat, yang memungkinkan cinta kami tumbuh, dewasa, dan nyata. Aku merasakan keyakinan yang baru, apapun yang terjadi, selama kami berjalan bersama, saling mendukung dan percaya, kami bisa melewati semuanya, dan hubungan ini akan semakin kuat karenanya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Ada ketegangan yang samar di antara keseharian kami, sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Aku dan Bagas baru saja menegaskan keputusan bersama untuk masa depan, membangun fondasi yang kokoh, namun dunia di luar rumah seakan siap menguji keseriusan komitmen itu. Ponselku berbunyi, memunculkan pesan dari seorang kolega lama yang tampaknya mengetahui sedikit tentang kehidupan Bagas sebelum aku masuk. Pesan itu sekilas terdengar biasa, namun ada nada yang membuatku merasa waspada. Pertanyaan dan komentar tentang masa lalu Bagas, disertai rumor yang bisa mengguncang hubungan kami jika tidak ditangani dengan hati-hati. Bagas muncul di ruang keluarga, tersenyum seperti biasa, membawa sarapan hangat. Aku menatapnya dengan mata yang sedikit cemas, merasa berat harus membuka topik ini, tapi aku tahu kami harus menghadapinya bersama. "Bagas, aku dapat pesan dari seseorang tentang masa lalumu," ucapku, suaraku pelan tapi tegas. Ia menatapku, mata hangatnya menenangkan, seakan menyiapkan diri untuk menghadapi ujian baru bersama. "Kita akan menghadapinya bersama, Aruna. Jangan khawatir. Aku tidak memiliki rahasia yang bisa merusak kita. Tapi kita harus bicara dan menetapkan batasan," jawabnya lembut, penuh pengertian. Kata-katanya memberi rasa aman, tapi aku tetap merasa cemas. Pesan itu memunculkan keraguan kecil, bayangan-bayangan masa lalu yang seakan ingin mengganggu ketenangan kami. Kami memutuskan untuk keluar berjalan, mencari ketenangan sambil membicarakan langkah yang harus diambil. Udara pagi yang sejuk dan cahaya mentari yang hangat memberi latar sempurna untuk percakapan serius. Aku mulai menceritakan apa yang kudapatkan, tanpa menahan perasaan, tanpa menuduh, hanya berbagi kekhawatiran. Bagas mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali mengangguk, sesekali menggenggam tanganku, memberi ketenangan. "Aruna, aku tahu ini sulit. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan membiarkan masa lalu orang lain merusak apa yang kita bangun," ucapnya. Nada suaranya tegas, namun penuh kasih. Aku merasakan kejujuran dan ketulusan yang sama seperti hari-hari sebelumnya, tapi ujian eksternal ini terasa berbeda. Bukan sekadar kata-kata, tapi situasi nyata yang menuntut kami bersatu dan saling percaya. Kami memutuskan untuk menghadapi pesan itu secara langsung.
Bagas menghubungi orang tersebut, menanyakan maksud dan konteksnya dengan tenang dan tegas. Aku melihatnya beraksi, dan hatiku sedikit lega. Cara Bagas menangani masalah ini bukan defensif, melainkan terbuka dan jujur. Ia menunjukkan bahwa komitmen kami bukan sekadar kata, tapi tindakan nyata yang siap menghadapi ujian dunia luar. Hari itu, kami duduk di bangku taman, menatap danau yang tenang. Aku menarik napas panjang, mencoba menyerap ketenangan yang ada. Bagas, aku takut masa lalu itu bisa datang lagi, atau orang lain mencoba merusak hubungan kita. Ucapku, suara bergetar sedikit. Ia menggenggam tanganku lebih erat, menatap mataku, dan berkata, "Aruna, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi semuanya. Selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Seiring sore berganti malam, kami kembali ke rumah, duduk di balkon memandang langit gelap. Angin malam menenangkan, tapi hati kami tetap waspada. Aku belajar bahwa ujian eksternal berbeda dengan ujian internal. Tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau intuisi, tapi membutuhkan komunikasi terbuka, strategi bersama, dan kepercayaan yang telah kami bangun. Bagas menepuk tanganku, memberi rasa aman dan keyakinan. Beberapa hari berikutnya, tantangan dari luar terus muncul, meski tidak selalu dalam bentuk langsung. Ada komentar, rumor kecil, pertanyaan dari orang-orang di sekitar yang mencoba mengorek informasi atau memunculkan kebingungan. Setiap kali itu terjadi, aku dan Bagas selalu bicara bersama, membicarakan langkah apa yang harus diambil, menilai mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Proses itu membuat kami semakin dekat, karena kami belajar menghadapi dunia luar sebagai satu tim. Aku menyadari sesuatu yang penting. Ujian eksternal ini menguji lebih dari sekadar cinta, tapi juga komitmen, komunikasi, dan kemampuan kami bekerja sama. Bagas menunjukkan ketegasan yang bijak. Aku belajar bersabar dan tetap tenang. Setiap rintangan memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusan bersama kami bukan hanya retorika, tapi nyata dan bisa menghadapi tekanan dari luar. Suatu sore, ketika cahaya matahari mulai memudar, kami duduk di tepi danau, membiarkan cahaya senja memantul di permukaan air. Aku menatap Bagas, mata kami bertemu, dan aku berkata, "Bagas, aku belajar banyak. Aku belajar bahwa dunia luar bisa menantang kita, tapi selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun." Ia tersenyum lembut, menepuk tanganku, dan berkata, "Aruna, benar. Setiap ujian, baik dari dalam maupun dari luar, membuat kita lebih kuat. Kita belajar menghadapi masalah bersama, bukan sendiri. Itu yang membuat hubungan kita berbeda. Itu yang membuat kita lebih dewasa." Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon sendiri sejenak, memikirkan perjalanan kami. Setiap pesan, setiap rumor, setiap pertanyaan dari masa lalu atau dunia luar, bukan lagi ancaman, tapi kesempatan untuk menguji dan memperkuat komitmen kami. Aku merasa bangga dan lega karena kami berhasil menghadapi ujian itu bersama, tanpa saling menyalahkan, tanpa menutupi kebenaran, dan selalu menempatkan kepercayaan di atas segalanya. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin matang. Aku mulai melihat dunia luar bukan sebagai ancaman, tapi sebagai arena untuk membuktikan bahwa cinta kami kuat. Bagas semakin terbuka berbagi, aku semakin berani menghadapi kekhawatiran. Setiap tindakan, setiap percakapan, memperkuat fondasi yang telah kami buat. Aku menyadari bahwa ujian eksternal ini bukan sekadar rintangan, tapi cara untuk mengokohkan komitmen dan membuktikan bahwa keputusan kami untuk maju bersama adalah tepat. Malam itu, sebelum memejamkan mata, aku tersenyum pelan. Hati penuh hangat, pikiran tenang. Aku tahu perjalanan masih panjang, akan ada ujian lain di masa depan, tapi aku siap menghadapi semuanya bersama Bagas. Ujian eksternal telah mengajarkan kami bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang keberanian, kesabaran, komunikasi, dan komitmen nyata. Aku merasakan keyakinan baru, apapun yang datang dari luar, selama kami berjalan bersama, saling percaya, dan mendukung, kami bisa melewati semuanya, dan hubungan ini akan semakin kuat karenanya.